Kita lanjut guys, ke ceritanya. Tanah bergetar hebat, batu-batu berjatuhan dari segala arah, sinar cahaya cemerlang yang keluar dari astrolab, membuat ruangan Raja Hantu menjadi sangat terang. Di udara, bau darah menusuk hidung mereka, begitu pekat hingga membuat orang mengira mereka tenggelam dalam lautan darah. Ghostly tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu, tetapi setelah keterkejutan awal, dia tiba-tiba menyadarinya, berbalik dan berteriak, "Xiao Hui!" Teriakan itu bergema jauh dan tak lama kemudian gaung teriakannya terdengar di ruangan batu, disusul oleh gempa bumi lagi. Dalam suara gemuruh itu debu beterbangan di atas kepala, batu-batu yang menggelinding ke bawah pun semakin membesar. Namun tidak ada jawaban, teriakan yang sudah dikenalnya tidak pernah terdengar. Kecemasan tampak di wajahnya. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju ke ruang dalam. Selain itu, tanpa disadari, Tuan Hantu telah datang. Tidak dapat melihat ekspresinya di balik kerudung hitam tetapi nadanya tampak tenang. Sebaliknya dalam ketenangan yang aneh itu, ada sedikit kegembiraan. "Monyetmu itu seharusnya ada di dalam." Tuan Ghost berbicara dengan tenang di samping Ghostly. Ghostly meliriknya, tanpa ragu, mulai bergerak dan sudah memasuki ruangan itu, kemudian tubuhnya tersentak, berdiri di tempatnya, di dalam ruangan kosong, pintu rahasia gelap di dalam dinding itu bagaikan lubang gelap yang dalam, mengawasinya dengan dingin. Di belakangnya, sebuah cahaya tiba-tiba bergerak. Itu adalah astrolab di tangan Tuan Hantu yang juga datang mendekat. Saat dia melihat pintu rahasia, dia jelas terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka kalau dinding itu akan memperlihatkan pintu rahasia. Atau mungkin dia tahu soal pintu rahasia itu tapi tidak menyangka akan terbuka. Untuk sesaat dia terdiam. Keduanya adalah orang-orang yang sangat terampil, hanya berdiri sebentar di ruangan itu. Mereka sudah merasakan bahwa sumber bau darah itu berasal dari dalam. Wajah Ghostly menjadi dingin, menatap tajam ke arah Tuan Ghost. Mata Tuan Ghost berbinar. Setelah ragu-ragu sejenak, dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan lihat aku, beberapa hari ini aku selalu berada dalam pandanganmu. Aku juga tidak tahu apa yang telah terjadi." Ghostly mendengus, meskipun dia merasa bingung. Tetapi karena gempa bumi semakin kuat dan jelas bahwa Xiao Hui yang hilang menyelinap keluar dari lubang ini, tidak peduli apapun, ini bukan saatnya untuk bertanya. Dia membuat keputusan di sana dan kemudian, dengan dingin berkata, "Ayo masuk." Tuan Hantu mengerutkan kening, dia tampak ragu-ragu dan bimbang, hendak mengatakan sesuatu tetapi Hantu Li sudah masuk ke dalam kegelapan. Dia berdiri di tempatnya sejenak, melihat astrolab yang berkedip-kedip di tangannya, dan sekali lagi di pintu masuk yang gelap, tiba-tiba mendesah dan bergumam, "Manusia tidak dapat meramalkan rencana surga, sebenarnya seekor monyet yang menggagalkan rencana besar." Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, sosok hitamnya pun ikut melayang, menyapu ke pintu masuk rahasia. Terowongan di dalamnya sempit dan panjang, seiring Hantu Li bergerak cepat, tanah segera menurun, dinding juga mulai terlihat lembab. Namun yang membuat jijik adalah semakin dalam, bau darah busuk semakin kuat lagi. Ghostly saat berada di dalam terowongan, dinding kokoh di sekitarnya juga bergetar. Jika orang biasa berjalan di sini, akan berada dalam ketakutan bahwa dinding itu mungkin runtuh dan terkubur hidup-hidup. Tetapi sekarang ekspresi Ghostly tidak menunjukkan semua itu, sosoknya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dalam waktu singkat, dia telah mencapai gua lain di terowongan itu. Setelah turun, dia melihat ke atas, di depannya ada cahaya merah yang berkedip-kedip dan sebuah platform panjang yang diselimuti bayangan merah, dan jauh dari platform itu, lolongan dan raungan yang tidak jelas tetapi akrab. Wajah Ghostly berubah, dia mengenali raungan itu sebagai milik Xiao Hui saat berubah wujud, tetapi apa yang ada di dalam bayangan merah itu, atau bahaya apa yang membuat Xiao Hui berubah dan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati ini. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya bagaikan kilat, melesat ke dalam cahaya merah gelap, dan di belakangnya, Tuan Hantu melayang dari pintu masuk. Setelah berdiri diam, dia tidak melakukan gerakan lain. Sebaliknya pertama-tama melirik ke belakang. Saat ini dari tempatnya berdiri, yang satu adalah pintu masuk yang baru saja dia lewati. Yang lain juga merupakan terowongan gelap yang serupa. Tuan Hantu sedang melihat terowongan ini. Dia mengamati terowongan itu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya, dan menatap astrolab di tangannya. Setelah tiba di sini, cahaya yang dipancarkan oleh astrolab itu tidak melemah dan malah berubah menjadi lebih cemerlang.
Pada saat yang sama dalam cahayanya, kata-kata kuno berwarna emas terus muncul. Dalam cahaya putih yang menyala-nyala itu menyala dan memudar, sangat misterius, seolah-olah menanggapi sesuatu dengan segala upayanya. Tuan Ghost mendongak, cahaya merah gelap itu berkedip-kedip dengan liar, energi yang kuat mengamuk, ditambah gempa bumi di sekitarnya dan dinding yang bergetar, semuanya mengumumkan datangnya bahaya besar. Hanya melihat semua ini, senyum muncul di matanya, dia melangkah dan berjalan menuju cahaya merah gelap, langkah kakinya semakin cepat. Ketika Ghostly menerjang ke dalam cahaya merah gelap, dan ketika cahaya merah itu menyinarinya, dengan tingkat kemampuannya, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing. Meskipun dia segera pulih, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Kolam darah yang besar, dinding gunung yang runtuh, udara yang dipenuhi bau darah, semua sesuai dengan dugaannya. Dan di tengah udara, monster aneh berbentuk manusia yang terbuat dari banyak energi darah merah, tingginya beberapa zang, hampir memenuhi seluruh gua besar. Di ujung panggung, Xiao Hui yang telah berubah menjadi kera besar meraung tanpa rasa takut tetapi ukurannya sangat berbeda dari manusia raksasa itu, dan yang terpenting adalah, saat ini Xiao Hui tampak tak berdaya, bola api merah besar terus-menerus keluar dari mulut pria besar itu dan Xiao Hui hanya bisa terus menghindar. Api merah menyala terus-menerus menyambar dari udara, sekilas, di mana api itu lewat bahkan batu kokoh itu tampak meleleh. Xiao Hui meskipun memiliki tubuh yang luar biasa tetapi ia juga tidak berani menyentuhnya. Hanya bisa melompat ke sana kemari di peron, lolos dari mereka dengan sangat tipis. Melihat tubuh bulu abu-abunya penuh dengan luka, jelas ia telah melalui banyak kesulitan dan sekarang hanya berjuang untuk bertahan, terengah-engah. Dan pada saat ini, Xiao Hui melompat dengan sekuat tenaga, nyaris menghindari api berdarah yang menyapu di bawahnya, bahkan di udara ia bisa merasakan bulu di bagian bawah tubuhnya terbakar, tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tetapi meskipun tampak seperti menghindar, turun dari udara, ketika baru saja mendarat, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bawah kakinya, hampir menembus tulangnya. Xiao Hui melihat ke bawah, melihat lantai batu telah berubah menjadi air batu yang terbakar dan kakinya terbelah dan bulunya terbakar. Rasa sakitnya tidaklah ringan, tubuh besar Xiao Hui goyah dan hampir roboh. Lelaki besar berenergi darah itu berada di udara tanpa ada tanda-tanda belas kasihan, sekali lagi melontarkan api darah yang lain, sepertinya Xiao Hui akan hancur dalam api darah ini. Kepalanya yang besar berteriak ke langit, jauh di bawahnya. Raungan-raungan marah juga terdengar tetapi jelas itu tidak membantu. Saat api darah itu menyerang, ketiga mata Xiao Hui seakan-akan dipenuhi oleh gambaran api darah. Di saat kritis ini, sebuah siulan panjang terdengar dari belakangnya, bagaikan seekor naga bernyanyi. Cahaya hijau tua bagaikan pelangi panjang melesat di angkasa, melengkung, bagaikan sambaran petir dan secepat kilat. Tiba tepat pada waktunya, menyelimuti Xiao Hui dengan cahaya hijau tua. Di dalam cahaya itu muncul kilatan tajam. Sebuah gambar Taiji muncul, berkilauan terang. Suara gemuruh terdengar, menghalangi api merah itu. Hantu lilah yang datang tepat pada waktunya. Namun, meskipun terhalang, tubuh Ghostly bergetar hebat, kegelapan di depan matanya, perisai cahaya hampir menghilang dan tubuhnya hampir jatuh ke dalam kolam darah. Untungnya, kultivasinya tinggi, ketika tubuhnya jatuh, dia menggunakan tepi panggung dan melayang ke atas, menyapu ke tempat Xiao Hui berada, tatapannya dengan cepat menyapu Xiao Hui, tanpa berbicara, menangkap tubuhnya dan dengan rangan rendah, seorang diri meraih Xiao Hui. Xiao Hui menjerit kesakitan, tubuhnya terangkat ke atas, tulang-tulangnya mengeluarkan suara di udara, dan sesaat kemudian, tubuhnya mulai menyusut dan dalam sekejap, kembali ke ukuran tubuh aslinya, yaitu monyet kecil berbulu abu-abu itu. Saat ini, lelaki besar itu nampak geram karena api darahnya dihalangi, sasarannya pun beralih kepada Ghostly, membuka mulutnya yang besar dan dengan suara gemuruh, api darah sepanjang 5 zang melesat keluar, bagaikan seekor naga api yang turun dari langit, membakar ke arah Ghostly. Ghostly meletakkan Xiao Hui di pundaknya, sambil berteriak, pegang erat-erat. Lalu melayang ke atas, kecepatan tubuhnya dalam bergerak jauh lebih lincah daripada Xiao Hui, meskipun kekuatan apinya sangat kuat, tetapi dia selalu berhasil lolos di antara celah-celah dan tampak tidak tergesa-gesa. Xiao Hui juga tidak tinggal diam, setelah tubuhnya pulih,
ia mencengkeram pakaian hantu Li dan duduk dengan kokoh saat hantu Li terbang ke sana kemari. Tangannya yang lain juga mencengkeram kedua kakinya dan melihat. Rasa sakit menampakkan diri di wajahnya, terus memanggil dan kemudian menggunakan tangannya untuk mengipasi kakinya. Kemungkinan besar rasa sakit di kakinya sangat membakar. Namun Gosli mendengar teriakan Xiao Hui, pada saat yang sama dari sudut matanya melihat tindakan Xiao Hui, dia malah merasa lega, menjerit kesakitan dan mengipasi dirinya sendiri, sepertinya Xiao Hui selain luka-luka dangkal tidak terluka parah. Setelah diyakinkan, tubuh Gosli terbang lebih santai. Api darah meskipun kuat tetapi lambat dan baginya, luar biasa tetapi tidak mengancam, juga memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai terbang sambil menghindari api untuk melihat lebih dekat pada pria besar itu. Jauh di bawahnya, seperti jurang tetapi genangan darah di jurang itu memiliki pemandangan yang mengejutkan. Terutama ketika Gosli melihat 4 binatang spiritual di dalamnya, dia sangat terkejut. Di antara keempat binatang itu, selain Zulong yang liar, 3 lainnya memiliki pertemuan dekat dengannya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan dipenjara di sini. Dan seketika itu pula dia teringat Raja Hantu yang telah mengeluarkan seluruh kekuatan Sekte Raja Hantu, dari 10 tahun yang lalu di Kuiniu hingga pengumpulan keempat binatang buas. Jadi itu semua hanya untuk membangun formasi aneh ini. Tiba-tiba dia mendongak ke arah lelaki besar itu, api darah menyambar, udara di sekitarnya seperti terbakar. Hantu Li seperti penampakan langsung melesat beberapa zang jauhnya, menghindarinya, api darah itu menghantam dinding batu di belakang, serpihan batu beterbangan, meninggalkan lubang besar beberapa zang di dinding kokoh itu. Gosli melayang jauh, melihat bahwa pria ini terbentuk dari energi spiritual berwarna merah darah, cahaya merah seperti awan yang bergolak tanpa henti. Di wajahnya ada 2 mata besar dengan cahaya merah menyala dengan ganas seperti api, menatap Gosli dengan mematikan. Api merah lain meletus dari mulutnya. Energi spiritual pria besar ini tampaknya tak terbatas. Gosli berhasil menghindar lagi, tetapi kali ini kilatan tajam bergerak di matanya. Dia tidak berhenti dan malah mengikuti arah api darah. Kurang dari 3 ci jaraknya dari api itu melesat ke arahnya, menuju tubuh pria itu. Xiao Hui di bahunya, melihat pria besar yang mengerikan itu semakin dekat dan dekat, tetapi tidak takut. Sebaliknya dengan gembira, Zizi berteriak, melambaikan tangan tinjunya, tampak seperti berniat untuk bertarung sampai akhir dengannya. Pria besar itu tidak menyangka akan mendapat serangan mendadak dari Gosli, lebih-lebih dengan tubuhnya yang besar pula. Reaksinya pun lambat dan dalam sekejap mata, dia hanya melihat Gosli menjelma menjadi seberkas cahaya, bagaikan anak panah yang ditembakkan ke dalam tubuh berenergi darahnya. Begitu masuk ke dalamnya, Gosli segera merasakan tekanan berat yang menekan di sekelilingnya, kecepatannya berkurang dan lolongan liar terdengar di sekelilingnya, seperti ratapan para hantu di neraka. Saluran darahnya juga mulai bergejolak. Di depannya, kabut merah menyelimuti, tidak dapat melihat apapun, dia mengerutkan kening, kilatan cahaya keemasan di wajahnya, sebuah pikiran di kepalanya dan mantra luar biasa telah dimulai. Cahaya keemasan yang khusyuk mengelilinginya dan meluas keluar, segera energi darah dalam radius 3 ci surut, ketidaknyamanan di tubuhnya menghilang. Tanpa diduga energi darahnya mulai berubah lagi, dalam kabut merah itu, wajah-wajah tak terhitung mulai bermunculan di sekelilingnya, ada yang gembira, sedih, marah, ada pula yang galak, tak terhitung banyaknya, bagaikan 10.000 hantu berdesakan di sekelilingnya. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh, seperti air pasang yang meluap, ribuan lengan merah terentang dari kabut dan mencoba menangkap hantu Li, pemandangan mengerikan yang tak terlukiskan. Namun, mantra pemanggilan hantu yang kemungkinan besar akan berhasil pada manusia biasa, bagi hantu Li yang memiliki kebijaksanaan Brahman Agung, yang menenangkan ajaran Buddha, telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Keahlian luar biasa agung agama Buddha, memang merupakan musuh besar jalan hantu. Wajah-wajah hantu yang banyak itu, tampak memiliki kekuatan dahsyat yang bergejolak, tetapi begitu mereka mendekati cahaya keemasan, semuanya menjerit melengking, bergegas melarikan diri dan beberapa yang tidak berhasil, dibakar oleh cahaya keemasan itu, seketika larut menjadi bubuk abu-abu, berhamburan ditiup angin. Dengan perlindungan mantra maha hebat itu, Gosli semakin tak kenal takut, menyerbu ke depan,
Meski ada banyak wajah hantu di depan namun tak seorang pun dapat menghentikannya dan semuanya mundur untuk menghindar, sebuah suara dan dia telah melewati tubuh raksasa itu dan keluar. Pria besar berenergi darah itu mengeluarkan raungan marah yang aneh, tampak sangat marah, tubuh besar itu perlahan berbalik. Meskipun Ghostly berhasil menembusnya tetapi ekspresinya muram, pria aneh ini terbuat dari energi darah, memiliki bentuk tanpa substansi. Dia baru saja melintasinya dan tampaknya tidak memengaruhi pria besar itu sama sekali. Dengan demikian, bukankah itu berarti dia hanya bisa terkena dan tidak dapat membalas? Dan melihat energi makhluk besar ini yang meluap, gua itu juga melonjak dengan energi spiritual yang melimpah. Ghostly dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang tersebar itu terus-menerus memasuki tubuh pria besar ini. Dengan demikian jika dia terus maju, dia hanya akan melelahkan dirinya sendiri. Dan ketika Ghostly tengah berpikir keras bagaimana cara mengalahkan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu, si manusia raksasa malah mendapat perubahan terlebih dahulu. Tubuh si raksasa tampak hancur, semua tenaganya menyembur keluar, banyak sekali tenaga yang melesat keluar, membentuk kabut merah tebal di udara namun kabut tersebut tidak tampak menghilang. Sebaliknya kabut tersebut semakin terkumpul dan menjadi bola tenaga darah merah setinggi 10 zang, bagaikan matahari merah yang menyemburkan banyak sekali sinar merah ke udara. Dan ketika Ghostly masih tertegun, jauh di dalam bola merah itu, sebuah suara keras terdengar. Saat berikutnya, dari bola itu terbentuk tentakel merah yang tak terhitung banyaknya, setiap tentakel setebal bibir mangkuk, panjangnya beberapa zang, di atasnya, energi darah membubung, menari tanpa halangan. Dalam sekejap, seluruh gua besar itu berubah menjadi lautan tentakel merah. Ghostly masih bisa menghindari api merah yang kuat itu tetapi kali ini berhadapan dengan ribuan tentakel yang mengerikan di mana-mana, bahkan dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya, wajahnya berubah. Dari pertarungan awal dengan Xiao Hui, menembakkan bola-bola bundar yang membusuk, memanggil kerangka, dan hingga akhirnya berubah menjadi raksasa energi darah, hingga bola darah aneh saat ini, ribuan tentakel, kekuatan aneh dari formasi di gua ini, tampaknya memiliki kemampuan keterampilan yang tak terhitung banyaknya. Dalam keganasannya ia terus berubah, membuat siapapun pasti merasa putus asa dan tidak berdaya melawannya. Suara-suara tajam menusuk terdengar, tentakel-tentakel menyerbu dari segala arah, tidak ada tempat untuk menghindar atau mundur. Wajah Ghostly tampak serius, dengan teriakan keras, cahaya keemasan dan cahaya hijau tua terpancar keluar pada saat yang sama, membentuk perisai cahaya yang membungkus dia dan Xiao Hui. Pada saat yang sama tongkat pelahap jiwa untuk pertama kalinya muncul di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, di tengah suara siulan tajam yang memekakkan telinga, tentakel-tentakel itu menerkam ke bawah, seketika menyelimuti cahaya Ghostly, apalagi tertutup rapat, bahkan sedikit pun cahaya dari dalam tidak terlihat. Hanya tentakel merah aneh yang terlihat melilit erat satu sama lain, membentuk bola aneh di udara. Tentakel-tentakel merah itu menggeliat, jelas semuanya menggunakan kekuatannya untuk mengencangkan dan menekan ke dalam. Dari luar bola itu terlihat menyusut ke dalam dan sesaat kemudian kembali ke ukuran semula. Tentakel-tentakel itu meremas lagi dan menyusut sedikit ke dalam. Energi pantulannya tampak kuat, lalu kembali ke ukuran semula. Dan seperti ini, seperti jantung yang berdetak, dan juga seperti bernapas, itu berulang berkali-kali, tiba-tiba terdengar suara pecah dari dalamnya, dan kemudian berubah menjadi gemuruh yang keras. Bentangan tentakel yang besar tampaknya terkoyak oleh ledakan itu, berhamburan menjadi asap merah. Sosok Ghostly melesat keluar seperti kilat, terbang keluar dan mendarat di peron tetapi ketika dia berhenti, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Wajah Ghostly sangat pucat, napasnya terengah-engah samar-samar, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia mampu didorong ke kondisi seperti itu dalam waktu yang singkat oleh musuh aneh ini. Orang bisa membayangkan kekuatan formasi ini. Namun formasi dan kuali itu tidak hanya seperti ini. Meskipun Ghostly lolos, tentakel merah yang meledak menjadi bola merah besar itu tidak ada apa-apanya. Bahkan, tentakel yang berubah menjadi asap merah itu, kembali tersedot oleh bola merah itu, energi spiritual terus-menerus berputar. Betapapun kuatnya musuh hanya akan berhamburan saat melihatnya. Dan sekali lagi, lebih banyak tentakel lagi tercipta dari bola merah itu, tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya melambai-lambai di udara,
suatu pemandangan yang mengerikan, bahkan Ghostly pun merasa merinding melihatnya. Melihat tentakel merah yang lebih banyak menutupi udara, suara duo-duo kembali melolong, Ghostly sudah berniat untuk mundur, menghadapi hal mengerikan yang sepertinya tidak berasal dari dunia fana, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Tepat ketika dia hendak menghindari sekelompok tentakel yang menukik ke bawah dan menuju pintu masuk terowongan ketika tiba-tiba Xiao Hui mengeluarkan teriakan tajam, teriakannya mendesak dan sepertinya menemukan sesuatu, tangannya menunjuk ke bola merah besar itu. Ghostly tertegun, dia berkonsentrasi penuh untuk menghadapi musuh besar dan tidak punya energi untuk mengamati bola merah itu, dengan tergesa-gesa dia melirik ke arah yang ditunjuk Xiao Hui. Tatapan ini membuatnya berhenti, di bagian terdalam bola merah itu, sebuah lingkaran cahaya putih samar menyala, sama sekali berbeda dari cahaya merah ganas di sekitarnya. Dan hampir pada saat yang sama ketika cahaya putih ini menyala, bola merah yang tak terkalahkan itu mengalami perubahan aneh, bola merah yang tampaknya mengembang sepenuhnya, seolah-olah seseorang telah menusuknya dengan jarum, mulai mengempis, cahaya merah itu dengan cepat meredup, tentakel yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membeku, hampir setengahnya larut menjadi asap merah, bagian lainnya menyusut, bola merah yang lebih dari 10 zang itu juga mulai menyusut. Cahaya merah di udara bergejolak dengan cepat, tampak seperti ingin menjadi gila tetapi tidak berdaya, bahkan dari jauh, Ghostly dapat merasakan kebencian yang gila dan dalam. Melihat perubahan yang terjadi di depannya, itu benar-benar memusingkan dan mengejutkan. Tetapi saat cahaya merah di udara melemah, di bawah tatapan tajam Ghostly, bola awan merah jahat terungkap di bagian terdalam bola merah itu. Di sana, cahaya merah itu adalah yang paling merah, dilihat dari jauh, itu begitu tebal sehingga hampir tampak seperti darah yang menetes, dan lingkaran putih itu, juga terpancar keluar dari bagian terdalam itu, meskipun tampak tidak berarti terhadap energi darah yang mengamuk di sekitarnya tetapi itu tidak memiliki sedikit pun goyangan, sebaliknya, di sekitar belati putih ini, energi merah secara bertahap surut dan menyebar. Ghostly tiba-tiba menyadari, gempa bumi juga berangsur-angsur berhenti, hanya udara yang masih dipenuhi bau darah, masih sama pekatnya, tidak tahu apakah itu disebabkan oleh genangan darah di bawah. Bola energi darah itu masih terus mundur, cahaya merah dengan suara melengking tajam terus menyapu di sampingnya, tampak sangat tidak rela namun tak berdaya. Pada akhirnya, setelah awan merah itu lenyap seluruhnya, jati dirinya pun terungkap. Sebuah kuali kuno primitif, dengan prasasti-prasasti aneh terukir di sekelilingnya, di tengahnya terdapat wajah setan yang aneh, dan di dahi setan tersebut, sebuah tiang cahaya putih yang kini tampak menyilaukan, memancar keluar darinya. Kuali naga tersembunyi. Ghostly segera mengenalinya, kuali kuno ini adalah senjata ajaib paling misterius dan paling berharga milik Raja Hantu. Ghostly perlahan berbalik, tatapannya bergerak menjauh dari kuali dan ke sekitarnya, dinding gua yang sudah hampir hancur, genangan darah yang aneh dan mengerikan, keempat binatang buas yang terkurung, tidak berdaya dan kesakitan, semua ini, mungkinkah semua ini dilakukan oleh Raja Hantu? Dan kekuatan mengerikan di atas sana, monster tak berwujud, makhluk yang seharusnya tidak ada di dunia fana ini, jangan bilang padanya kalau dia juga dipanggil oleh Raja Hantu. Perbuatan-perbuatan tersebut, selain dari kata gila, ia benar-benar tidak mempunyai kata lain untuk menggambarkannya. Xiao Hui sekarang, setelah pertarungan hebat itu, tampaknya telah kehilangan kegelisahannya yang biasa, diam-diam berjongkok di bahu Ghostly, tetapi ketiga matanya terus melirik ke arah kuali, tampaknya masih takut padanya. Ghostly berdiri sendiri selama beberapa saat dan kemudian tiba di ujung panggung, tanah di bawahnya setelah pertempuran itu, penuh dengan lubang. Dia berdiri di tepi, seperti Xiao Hui sebelumnya, mengintip ke bawah. Xiao Hui juga mengalihkan pandangannya dari kuali, memanggil dengan lembut beberapa kali, seperti memohon Ghostly untuk menyelamatkan Taoti dan binatang buas lainnya di bawah. Mata Ghostly berkilat, alisnya berkerut erat, dalam kekacauan tadi dia merasa tidak nyaman melihat binatang buas itu dan sekarang melihat mereka dengan saksama, dia menemukan bahwa binatang buas itu sudah terluka parah, sebagian besar energi spiritual mereka hilang. Ghostly belum pernah mendengar mantra yang dapat menyedot energi spiritual, sepertinya formasi misterius di gua ini dan kuali kuno adalah penyebabnya.
Dia merasa ragu-ragu, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keempat binatang buas di hadapannya, dan 3 dari mereka dalam situasi ini entah bagaimana terhubung dengannya dan sudah sepantasnya, dia membantu membebaskan binatang-binatang itu. Namun dia bukan lagi pemuda yang sederhana itu, saat dia merenungkannya, dia sudah menganggap bahwa formasi itu begitu kuat, pastilah Raja Hantu telah berusaha keras untuk menyelesaikannya. Jika dia ikut campur dan mengacaukan rencana Raja Hantu, bukankah dia jelas-jelas akan menentang Raja Hantu? Padahal kalau cuma berselisih dengan Raja Hantu saja, Hantu Li tidak takut, tidak segan-segan, tapi di sana masih ada Biao, totalnya sudah 10 tahun. Begitu dia memikirkan Biao, cahaya di matanya meredup, dia mendesah pelan, perlahan berdiri, menghadap Xiao Hui di bahunya, dia menggelengkan kepalanya pelan. Xiao Hui langsung menjadi gelisah, menggaruk telinga dan pipinya, kedua tangannya memberi isyarat, wajahnya memohon, jelas ingin Gosli menyelamatkan binatang buas itu. Gosli mengerutkan kening erat, ekspresinya menunjukkan konflik, hatinya juga ragu-ragu. Dan pada saat itu, sebuah suara jernih dan tajam terdengar di belakang mereka, keduanya terkejut dan menoleh. Tuan Hantu, yang tidak tahu sejak kapan, telah datang ke peron, dan astrolab kuno itu bersinar dengan cemerlang, cahayanya seperti gelombang laut yang bergulung-gulung dengan deras, membentuk kolom cahaya di sekeliling astrolab, menyerbu ke arah langit. Ia merespons cahaya aneh di kuali itu. Dan di dalam astrolab yang cemerlang itu, terlihat banyak sekali kelopak bunga berwarna putih, masing-masing saling terhubung satu sama lain, bagaikan tempat duduk teratai Sang Buddha dalam agama Buddha, berkilauan dan tembus cahaya, bagaikan kristal, yang melindungi astrolab di dalamnya. Di atas astrolab, di antara lapisan-lapisan sinar yang terang dan energi yang berharga, muncullah sebuah kata kuno berwarna emas, cemerlang, mengambang di dalam cahaya, tetapi kali ini, kata yang menyala itu tidak pudar, malah menjadi semakin terang. Dan mengikuti kecerahan karakter tersebut, seperti sebagai respons, di udara, belati cahaya itu juga menyala. Jantung Gosli tiba-tiba menegang, dia melangkah maju dan bertanya dengan tegas, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Akan tetapi Tuan Hantu seakan-akan tidak mendengar perkataan Hantu Li, sosok hitamnya kini sepenuhnya diselimuti oleh cahaya cemerlang dari astrolab, sepasang mata menatap tajam ke arah astrolab yang tergantung di hadapannya, entah mengapa ia terlihat lebih berwibawa dibandingkan aura hantu yang biasanya ia miliki. Di bawah cahaya astrolab, Tuan Gos mengulurkan tangannya, bagaikan tengah memetik bunga, memetik dengan santai, di bagian tengah di mana cahaya paling terang ia sentuh dengan lembut, hampir mengikuti sentuhannya, kata emas lainnya melompat keluar, bersinar terang, dengan lembut melayang di atas astrolab. Dan Tuan Gos tidak pernah ragu sedetik pun, matanya menatap tajam ke bagian tengah cahaya, seakan mencari sesuatu. Saat berikutnya, ia menyentuh bagian tengah dengan lembut sebanyak 4 kali. 4 kata emas, melayang sesuai urutan prioritas, seluruh astrolab bersinar terang, pilar cahaya telah mengembang lebih dari 2 kali lipat ukurannya, dan sebagai tanggapan, kunci Qian Kun, yang tertanam di dalam kuali, juga mengembang beberapa kali, memancarkan suara cahaya, kakak, bergetar tanpa henti, seolah mencoba melepaskan diri. Gosli sangat terkejut, orang paling bodoh pun setelah mengalami pertempuran tadi juga akan tahu, cahaya misterius di wajah iblis adalah satu-satunya hal yang dapat menahan kekuatan tak terkalahkan itu, dan jika kunci Qian Kun ini disingkirkan, orang bisa membayangkan konsekuensinya. Saat ini dia tidak bisa repot-repot memikirkan perasaan siapapun, dalam kegelisahannya, tubuhnya menyapu ke arah Tuan Gos, berteriak, "Berhenti!" Tak disangka, meski tubuhnya secepat kilat, saat ia berada 5 ci dari Tuan Hantu, ia ditangkis oleh suatu kekuatan lembut namun besar, dan tepat saat ia dihalangi, Tuan Hantu kembali menyentuh astrolabe. Kali ini, dia tampak melakukannya dengan sangat perlahan, jarinya tampak gemetar, tidak tahu apakah itu karena dia gugup atau karena dia terlalu memfokuskan energinya pada hal ini, ketika jarinya yang gemetar memasuki cahaya astrolab, ada saat di mana dia berhenti, dan kemudian sebuah suara ringan dan renyah, kata emas ketujuh, perlahan naik. Kata ketujuh ini, tampak lebih besar dari kata-kata lainnya, warnanya juga lebih gelap, setelah terangkat, kata itu tidak melayang seperti kata-kata lainnya, melainkan terangkat dan tetap di udara.
Saat kata itu terangkat, keenam kata lainnya juga mengelilinginya dan membentuk lingkaran di sekitarnya. Seketika kata ketujuh terpancar dalam cahaya keemasan, membentuk kolom cahaya keemasan setebal hanya 1 jari, menyerbu ke arah kunci Qian Kun. Di dalam gua yang sangat besar itu, belum lama ini badai sedang mengamuk di dalamnya. Sekarang tiba-tiba terjadi keheningan yang aneh, semuanya sunyi, bahkan tidak ada suara nafas pun. Semua mata, hantu Li, Tuan Hantu, Xiao Hui, binatang buas di dalam kolam, bahkan yang tak terlihat, semuanya menahan napas dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Pilar cahaya, kunci Qian Kun, dengan cepat meredup dan menghilang, meninggalkan lubang seukuran jari di dahi iblis, dan pilar cahaya keemasan bersinar tepat ke dalam lubang kecil ini. Dan kemudian sebuah mutiara kecil menggelinding keluar dari lubang, warnanya biru tua, mendarat di dalam cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu cepat surut dan turun, begitu pula mutiara biru ini yang ikut bersamanya. Saat mutiara itu sudah cukup dekat untuk dilihat dengan jelas, warnanya bagaikan lautan luas, asap tipis tak berbatas terperangkap di dalamnya, mengalir perlahan bak air pasang, siang dan malam menjelajah angkasa, tak pernah henti sejak zaman dahulu kala. Pilar emas itu perlahan meredup, 7 kata emas itu juga menghilang, dan mutiara biru tua itu melayang setengah ci di atas astrolab dan mulai berputar. Cahaya gemilang di sekitar astrolab mulai surut dengan cepat, dan segera, ia kembali ke tampilan biasanya, memancarkan cahaya lembut dan kubus-kubus kecil itu masih mengorbit. Yang berbeda adalah, ia memiliki mutiara indah tambahan, astrolab itu tampak seperti cakrawala, semua bintang mengorbit di sekitar planet biru tua yang indah itu. Logika langit dan bumi, ratusan juta tahun, seakan-akan berada di saat ini, terungkap samar-samar dalam astrolabe kecil ini. Di dalam gua itu hanya ada keheningan. Hampir semua orang terkagum-kagum dengan pemandangan yang luar biasa misterius itu, hanya saja, keheningan itu hanya berlangsung sesaat. Suara gemuruh yang memekakkan telinga tak terlukiskan, membawa serta kegembiraan liar selama ribuan dan 10.000 tahun, sinar cahaya darah yang tak terbatas muncul tiba-tiba di gua besar ini, setiap tempat mendidih dengan bau darah yang pekat dan busuk, setiap sudut memiliki bayangan merah yang menjerit, bau darah begitu pekat hingga tidak dapat disebarkan, menyerbu ke langit, kuali yang melayang-layang, energi darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur dengan liar ke dalamnya. Di atas kuali kuno primitif, prasasti pucat itu mulai menyala satu persatu, disertai tempo aneh, berkembang menjadi prasasti berwarna merah darah, suara misterius dan jahat terdengar di udara, bagaikan roh jahat tua yang kesepian dan jauh, melantunkan keras-keras ayat yang terlupakan. Merah, warna merah darah, bagaikan gelombang laut yang menyelimuti seluruh kuali, mengubahnya menjadi monster merah berkilauan, dan akhirnya, semua energi darah terkumpul di wajah iblis itu, dari rahang, sedikit demi sedikit menyerbu ke atas, mengubah bibir menjadi merah, menelan hidung dan kemudian mata. Akhirnya, seolah semua energi darah melolong, seluruh kuali berguncang, semua bayangan cahaya merah darah yang gila melolong bersama dalam gua ini, teriakan tajam bergema tanpa henti, kolam darah juga mulai bergolak, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, batu-batu mulai berjatuhan seperti hujan. Energi darah mengalir deras bagai tsunami, menutupi lubang tempat mutiara biru kecil itu dulu berada, membuat seluruh wajah menjadi merah. Puncak Gunung Fox yang megah, cuaca berubah, guntur surgawi turun dari langit, suara guntur keras meledak di atas cakrawala puncak gunung. Angin kencang bertiup, meniup semua batu-batu besar dan debu, bersiul di langit dan bumi, pemandangan yang keras dan mengerikan. Ruangan dingin di dalam Majestic Fox Mountain, dinding-dindingnya bergetar hebat, batu-batu berguling ke bawah namun Raja Hantu tak menghiraukan itu semua, saat ini, matanya sudah sepenuhnya merah, aneh sekali. Di tengah ruangan yang bergetar dan batu-batu yang menggelinding, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, di telapak tangannya kanan, sebuah tulisan merah terlihat jelas di daging, bentuknya seperti kuali kuno, berani dan kuat. Raja Hantu menatap telapak tangannya dengan saksama, lalu mulai tertawa, tawanya kejam, bercampur kegilaan, bahkan histeris. Berhasil, akhirnya berhasil. Ah! Ia terengah-engah, suaranya mulai serak, wajahnya berubah, warnanya merah seperti darah, sangat aneh. Tiba-tiba tangan kanannya mengepal,
Suatu tenaga dahsyat meledak keluar dari tubuhnya, urat-uratnya hampir terlihat berkedut, dinding-dinding di sekelilingnya seakan menerima tenaga yang amat besar, sebagian besarnya runtuh dengan tiba-tiba, debu dan batu beterbangan. Tertawa terbahak-bahak, arogansi dan kegilaan ada di dalamnya, Raja Hantu menuju ke pintu keluar, tiba-tiba dia berhenti di sana. Di wajahnya yang kejam dan marah, tiba-tiba ada keraguan, tubuhnya bergerak sedikit, hampir ingin berbalik dan melihat sesuatu. Di belakangnya, Biao terbaring diam di sana. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, Raja Hantu masih tidak menoleh. Pintu batu besar di hadapannya tiba-tiba meledak berkeping-keping, di tengah hujan batu, dengan tekad yang kuat, dia melangkah keluar. Gempa bumi dahsyat terus berkobar, batu-batu yang semakin besar berjatuhan, hampir menghancurkan tempat ini, dan sosok hijau yang lemah itu, diam-diam berbaring di atas panggung batu, diam dan sendirian, dengan sedikit kesedihan. Lonceng yang jernih dan tajam, berdenting pelan di ruangan batu ini, namun lonceng itu tenggelam oleh gemuruh batu-batu yang lebih besar yang berjatuhan. Di panggung di atas kolam darah, Ghostly dan Tuan Ghost sama-sama menatap ke arah kuali yang melayang di udara tetapi ekspresi mereka berdua berbeda, Ghostly terkejut dan tertegun sementara mata Tuan Ghost penuh dengan kegembiraan liar. Setelah kehilangan kunci Qian Kun, belenggu terakhir dan juga yang paling penting, kekuatan misterius dari kuali itu tampaknya telah pulih sepenuhnya, energi darah merah terang mengalir dan melonjak dengan liar, wajah iblis itu juga tampaknya memperoleh kehidupan, kilaunya mengalir, sepasang mata merah tampak hidup, bergerak sedikit. Tekanan yang tak terlihat dan mengerikan terasa, terpancar tanpa henti dari udara, hampir menyesakkan. Ghostly tersadar dari keterkejutannya, berbalik dan berteriak pada Tuan Ghost, "Apa yang telah kau lakukan?" Tuan Hantu nampaknya tidak menyadari teriakan Ghostly, matanya penuh kegembiraan dan hampir dengan semangat yang gila, dia berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba berlutut di depan kuali. Ghostly tertegun, menatap tak percaya ke arah sosok gelap itu. Di hadapan tatapan terkejut Ghostly, Tuan Ghost membuka kedua tangannya dan berteriak keras, "Asura!" Sebuah suara yang sangat memekakkan telinga, bagaikan seekor monster mengerikan yang dibangunkan oleh seseorang dari tidurnya, bergema dari dalam kuali, dinding-dinding di dalam gua mengeluarkan suara ledakan pada saat yang bersamaan, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh, genangan darah yang besar seakan-akan ditarik oleh suatu kekuatan yang kuat, di tengah gemuruh yang memekakkan telinga itu, beberapa kolom cairan membubung ke atas, sebuah pemandangan yang aneh namun mengagumkan. Di atas kuali itu muncullah sebuah sosok berwarna merah samar, sosok itu samar namun jelas dalam meliuk-liuk dan berjuang, sosok itu akan segera muncul dan keluar, bahkan dari kejauhan, Hantu Li dapat dengan jelas, benar-benar merasakan kekuatan yang mengerikan itu dan niat membunuhnya yang gila. Dia menatap sosok merah itu dalam-dalam, ekspresi wajahnya berubah dengan cepat, tiba-tiba dia menghentakkan kakinya, sosoknya terbang ke atas tetapi menuju pintu keluar. Meskipun dia tidak tahu makhluk suci mana yang akan muncul, tetapi kekuatan yang dikandungnya sudah lebih dari apa yang dapat dilawan manusia. Jika kunci Qian Kun itu masih ada harapan, tetapi karena sudah dilepaskan oleh Astrolabe, Ghostly membuat keputusan untuk segera pergi. Ia bukan lagi pemuda yang sederhana dan berdarah panas, yang rela berkorban demi kebenaran, dalam hatinya, mungkin karena takut mati tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Gempa bumi di sekitarnya menjadi semakin hebat menyusul kemunculan sosok merah itu, dan sesaat sebelumnya, dia merasakan firasat buruk, perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di gunung ini. Apakah akan membahayakan Biao? Saat ini kegelisahannya bertambah kuat dan dia tidak lagi berniat untuk terlibat lebih jauh di sini. Dia memutuskan untuk pergi, dan selain dia, Tuan Hantu jelas hanya fokus pada sosok merah itu, tidak menyadari kepergian Ghostly, di bawah cahaya merah. Matanya tampak memerah juga. Asura, dia mengangkat kedua tangannya dan berteriak ke langit. Ghostly tersapu, telinganya masih berdenging dengan teriakan aneh Tuan Ghost, hatinya merasa sangat bingung. Selama 10 tahun ini Tuan Ghost di Sekte Raja Hantu selalu misterius tetapi keterampilan dan pengetahuannya, bahkan Ghostly juga waspada terhadapnya. Tanpa diduga dia telah menjadi perilaku aneh hari ini. Sementara dia merenung, sosoknya hendak mencapai pintu keluar dan meninggalkan tempat ini. Tanpa diduga, tepat pada saat ini,
Teriakan yang mengejutkan dan menyayat hati terdengar dari belakang. Teriakan tajam dan menusuk ini, suara yang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan, keputusasaan, ketidakpercayaan dan kesedihan, dan Ghostly mendengarnya dengan jelas, itu adalah Tuan Ghost. Perubahan mendadak ini membuat Ghostly terkejut, menghentikan penerbangannya dan berbalik, tatapan ini membuatnya terkejut lagi dan menghirup udara dingin. Sosok Tuan Ghost masih seperti sebelumnya, berlutut di depan kuali tetapi sekarang lengannya terjatuh dan tak berdaya di lantai, tentakel merah tua yang besar, setajam pisau, menusuk dari sosok merah kuali, seperti sabit besar, menusuk dari punggung Tuan Ghost hingga ke depan, kekuatannya begitu kuat hingga menusuk dalam ke lantai kokoh di bawah Tuan Ghost, dalam radius 6 Ci, semua batu retak. Sosok merah misterius itu, menggunakan tentakel mengerikan berbentuk seperti sabit, memaku Tuan Hantu ke lantai, darah mengalir dari luka Tuan Hantu, dan seketika itu juga lantai di bawahnya menjadi merah. Tuan Hantu terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat, setelah beberapa saat, tentakel besar itu menarik keluar tanpa perasaan dan menarik kembali, kekuatan mengerikan itu menarik Tuan Hantu yang sangat lemah dan dia terbalik di udara. Darah berceceran di mana-mana, menyapu udara, membawa sedikit kesedihan. Siapa sangka, Tuan Hantu yang telah melepaskan kunci Qian Kun, akan menjadi korban pertama iblis merah jahat. Ghostly tanpa sadar melonjak berdiri, menangkap Tuan Ghost, kerudung hitamnya masih ada namun telah diwarnai gelap oleh darah yang dimuntahkannya. Ghostly diam-diam melirik ke arah dadanya dan kemudian mengalihkan pandangannya. Luka itu sangat besar, hampir bisa memotong Tuan Hantu menjadi dua bagian. Dengan luka yang begitu parah, dia tidak akan bisa bertahan hidup apapun yang terjadi. Dan beberapa saat yang lalu, dia masih berdiri di sampingnya. Dalam sekejap dia telah menjadi seperti ini. Ghostly sejenak tidak tahu harus berkata apa. Sambil memegang tubuh Tuan Ghost, Ghostly mendarat kembali ke peron dekat pintu keluar, jauh dari sosok merah yang mengerikan itu. Tuan Ghost saat ini sedang terengah-engah dan kehilangan vitalitasnya, namun dalam luka yang begitu parah, Tuan Ghost mulai tertawa pelan. Tawa itu penuh dengan kepahitan, ejekan diri, dan ketidakberdayaan, dan tawanya hanya berlangsung selama 1 menit, segera disela oleh batuk keras dan muntahan darah. Ghostly dengan lembut meletakkannya di tanah dan kemudian dengan waspada melirik sosok merah itu. Sosok merah yang diselimuti oleh banyak bola energi merah itu berputar tanpa henti tetapi tampaknya tidak bergerak menuju pintu keluar, tidak tahu apakah itu dipisahkan oleh jarak. Ghostly menatap Tuan Ghost, setelah terdiam beberapa saat, berkata pelan, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tuan Hantu terengah-engah, kilatan di matanya jelas mulai meredup, suaranya yang serak, terus tertawa getir, aku tidak punya apa-apa, tidak ada yang perlu dikatakan, ini, kehendak surga. Ghostly mengernyitkan dahinya erat-erat, ekspresinya tampak rumit, walaupun dia lebih merasakan permusuhan daripada keramahan terhadap Tuan Ghost tetapi saat ini Tuan Ghost sedang sekarat, perasaannya menjadi rumit, ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya tetapi tidak dapat memikirkan kata-kata yang tepat. Tepat ketika napas Tuan Ghost mulai mereda, tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu dan dengan kekuatan yang entah dari mana, ia meraih tangan Ghostly. Ghostly terkejut, menatapnya dengan kaget dan bertanya, kenapa? Kau pergi, cari, sampai. Tuan Hantu kesakitan, berteriak hingga serak, setiap kata tampaknya menyebabkan dia sangat menderita tetapi dia masih menanggungnya dengan getir, kata demi kata berjuang untuk menyampaikan wasiat terakhirnya kepada Hantu Li. Meskipun Ghostly memiliki hati yang keras, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya dan berkata dengan serius, katakan saja padaku, siapa yang kau ingin aku cari? Temukan, Xiao Huan. Ghostly tercengang, dia tidak menyangka Tuan Ghost akan mengatakan ini sebelum dia meninggal, dengan nada tidak percaya, dia bertanya, menemukan Xiao Huan. Menemukannya untuk apa? Tangan Tuan Ghost yang memegang erat Ghostly mulai melemah, namun dia masih berusaha keras mengucapkan setiap kata, minta, dia, untuk, menyelamatkan. Usai mengucapkan kata, selamatkan, Tuan Hantu seakan-akan telah kehabisan seluruh tenaganya, kilatan di matanya semakin meredup, seluruh tubuhnya seakan-akan juga melemah, bahkan napasnya pun sudah tidak terdengar lagi. Ghostly memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Xiao Huan dan juga cukup menyukai wanita muda ini. Menganggapnya seperti saudara perempuan,
Saat ini mendengar kata-kata terakhir Tuan Ghost sebenarnya adalah tentang Xiao Huan dan bahkan ketika dia begitu kesakitan dan masih bersikeras untuk mengatakannya. Jelas ini adalah masalah penting tetapi Tuan Ghost tampak seperti dia akan mati karena berbicara di tengah jalan. Ghost Li dalam kecemasannya, berjongkok lebih rendah dan menempelkan telinganya di samping bibir Tuan Ghost, berkata dengan keras, "Siapa yang kamu minta Xiao Huan untuk selamatkan? Cepat katakan." Bibir Tuan Hantu bergerak, seakan mendengar teriakan Hantu Li, terengah-engah beberapa kali dengan tergesa-gesa lalu menggunakan suara yang nyaris tak dapat didengar Hantu Li, berusaha keras mengucapkan beberapa kata terakhir, "Selamatkan King Yun, belakang, gunung." Hingga akhirnya, perlahan tak terdengar lagi. Pada kata terakhir, gunung, tubuh Tuan Hantu bergetar hebat lalu mengendur, nafasnya terhenti dan menghilang seperti itu. Ghost Li terdiam sejenak, perlahan-lahan meletakkan tubuh Tuan Ghost di lantai, kepalanya penuh dengan pertanyaan, gunung belakang King Yun. Apa maksudnya itu? Jika dia tidak salah dengar, kata-kata Tuan Ghost berarti gunung King Yun, tetapi pegunungan King Yun membentang ribuan mil, bergelombang, gunung belakang mana yang dia maksud? Sekte King Yun menempati 7 gunung tertinggi, setiap puncak memiliki gunung belakangnya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan gunung belakang King Yun, apa yang dimaksudnya? Tuan Ghost telah meninggal dunia sambil berbicara setengah jalan. Ghost Li setelah terdiam beberapa saat, menghela napas lalu melirik jasad Tuan Ghost, matanya masih terbuka sehingga dia menutup matanya, berkata pelan, "Jika aku punya kesempatan untuk bertemu Xiao Huan, aku akan sampaikan kata-katamu kepadanya, hanya saja kata-katamu itu ambigu, aku khawatir dia mungkin juga tidak mengerti." Selesai bicara, dia berdiri, melirik ke kejauhan, melihat sekitar setengah dari sosok merah itu hendak muncul, seluruh tubuhnya merah seperti darah, kepalanya masih diselimuti bola udara merah. Ghost Li mengerutkan kening, tidak mau berada di sini lebih lama lagi, berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benaknya, seperti godaan yang tak tertahankan. Ia berbalik, menatap jasad Tuan Hantu lagi, pada sosok yang gelap, kerudungnya masih ada di sana. Hantu Li menatap kerudung itu, tiba-tiba ingin mengangkat kerudung itu dan melihat wajah macam apa yang ada di baliknya. Namun saat berikutnya, dia memutuskan untuk melupakan pikiran itu, berbalik dan pergi. Saat Ghost Li meninggalkan gua itu, Xiao Hui yang berada di bahunya berteriak pelan. Ghost Li terdiam, meskipun enggan meninggalkan binatang buas itu di dalam kolam darah, tetapi saat ini tempat itu benar-benar dianggap sebagai tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, Ghost Li sama sekali tidak percaya diri untuk melawan kekuatan yang mengerikan itu. Dinding dan tanah masih bergetar, meskipun dia tahu bahwa Raja Hantu secara pribadi menjaga Biao dan seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun, tetapi dia masih merasa cemas. Ini adalah malapetaka yang tidak pernah mereka alami dan jelas Raja Hantu adalah orang yang meletakkan formasi itu. Formasi itu tampak mulai tidak terkendali, setidaknya Tuan Hantu adalah contoh terbaiknya. Tak peduli apapun, kalau melawan Raja Hantu, lebih baik bawa Biao pergi terlebih dulu. Saat ini gunung itu sungguh terlalu berbahaya. Ghost Li sambil merenung, sosoknya mulai bergerak cepat, menyapu ke arah jalan dari mana dia datang dan segera tiba di percabangan itu. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu masuk dari mana dia datang, tiba-tiba dia berhenti, jauh di dalam gua yang seharusnya gelap, sebuah cahaya merah menyala dan cahaya itu menuju dengan cepat ke arah dirinya sendiri. Ghost Li entah kenapa, tanpa sadar melesat ke terowongan lainnya, bersembunyi di sudut gelap dekat tembok, menahan napas, di saat yang sama merengkuh Xiao Hui ke dalam pelukannya dan menggunakan tangannya untuk menutup mulut si hantu. Xiao Hui yang sudah cerdas secara spiritual, tampak mengerti dan ikut terdiam, tak bergerak dalam pelukan Ghost Li. Terowongan itu menjadi sunyi namun tidak berlangsung lama. Pada saat berikutnya, terdengar peluit, disertai napas dalam-dalam, yang kedengarannya lebih seperti suara binatang buas daripada suara manusia. Sosok tinggi besar melesat keluar dan mendarat. Dilihat dari belakang, dia adalah Raja Hantu. Namun orang ini benar-benar berbeda dengan Raja Hantu yang biasa. Pakaiannya entah mengapa sedikit compang camping, anggota badan dan tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya. Suara yang dalam terus keluar dari Raja Hantu, tidak tahu apa itu tapi tubuhnya jelas memancarkan bau yang sangat familiar.
Bau darah kental dan pekat, Ghostly di sudut gelap, dengan dingin memperhatikan sosok ini. Raja hantu tidak tinggal lama di tempatnya, memandang sekelilingnya lalu melangkah ke lampu merah di ujung peron yang jauh. Dia berjalan sangat cepat dan sangat mendesak, seakan-akan ada sesuatu yang sangat dia nanti-nantikan sedang menunggunya. Dia bahkan tidak menyadari noda darah aneh di lantai sekitarnya. Setelah sosok raja hantu menghilang ke dalam gua, hantu Li perlahan berjalan keluar. Dia menatap ke tempat itu, matanya berbinar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Hui perlahan naik ke bahunya, lalu memanggilnya 2 kali dalam diam. Ghostly terdiam, baru saja hendak berbalik, tubuhnya bergetar hebat, raut wajahnya berubah drastis. Saat ini gunung berguncang hebat, situasinya aneh, bahaya ada di mana-mana. Namun pada saat ini, Ghost King sendirian di sini, aura jahat menyelimutinya, jelas berbeda dari biasanya. Tapi bagaimana dengan Biao? Pada saat ini, Raja Hantu pergi ke kolam darah, dan siapa yang melindungi Biao? Ghostly langsung berubah pucat, ada suara terngiang di kepalanya, bagaikan kilatan petir dia meloncat ke dalam terowongan dan terbang. Dalam perjalanan, hatinya tak henti-hentinya bernyanyi dengan gila. Biao, kamu jangan sampai mengalami kecelakaan. Seluruh gunung berguncang, itulah yang dirasakan Ghostly saat dalam perjalanan. Ini adalah pertama kalinya gempa bumi berlangsung begitu lama dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, gempa bumi tampaknya semakin kuat. Suara keruntuhan terdengar sangat jelas, membuat orang gemetar ketakutan. Saat hantu Li keluar dari terowongan dan memasuki kediaman Raja Hantu, terowongan di hadapannya, di kamar Raja Hantu, telah hancur tak terlihat. Batu-batu berjatuhan di mana-mana, terowongan yang dulunya terhubung kini penuh dengan batu dan lubang, dan batu-batu yang lebih besar terus berjatuhan. Suara gemuruh terdengar dari dalam gunung, bersamaan dengan gempa bumi, membuat orang-orang merasakan teror yang tak diketahui itu dengan jelas. Ghostly segera ditemukan di dalam terowongan, para pengikut Raja Hantu, bagaikan semut yang gila dan ketakutan, berlarian menuju pintu keluar gua tanpa mempedulikan apapun. Aturan ketat sekte yang biasa, pada saat kritis ini telah kehilangan semua efeknya, tak seorang pun peduli lagi. Manusia-manusia berkumpul bagaikan sungai, langkah Ghostly yang tergesa-gesa segera dihalangi oleh kerumunan. Pada saat ini, semua orang berlarian menyelamatkan diri, tak seorang pun menganggapnya sebagai wakil ketua sekte dan tak seorang pun memberi jalan untuknya. Selain manusia, ada lebih banyak orang. Ghostly yang panik melangkah maju, namun di depan orang tersebut, masih ada orang lain, dan tak lama kemudian, di belakang Ghostly, sekelompok besar pengikut yang tengah melarikan diri untuk menyelamatkan diri berkumpul. Ia bagaikan seekor ikan kecil yang marah di tengah gerombolan ikan di lautan, berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mendorong, dan berusaha lari keluar. Namun sekuat apapun ia berusaha, bahkan di atas kepala orang-orang yang hanya memiliki sedikit chi itu, ia terkadang juga dapat melihat tubuh manusia. Di bawah kakinya, terjadi gempa bumi hebat lagi, kali ini begitu dahsyat hingga hampir semua orang terjatuh, di mana-mana terdengar teriakan dan raungan ketakutan, dan jeritan kesakitan dari segala arah. Di antara kerumunan orang yang gila itu, tidak tahu siapa yang terjatuh, tertimpa tanggap oleh serbuan manusia. Mata Ghostly merah padam, mulutnya kering, ia bahkan merasa pusing. Ke depan apa yang menantinya? Apa sebenarnya itu? Biao, jantungnya berteriak sekuat tenaga. Akhirnya, saat arus manusia melewati terowongan ini, Ghostly menyelinap keluar di sebuah percabangan, jaraknya cukup jauh dari kediaman Raja Hantu dan ruang es, sekarang hanya perlu menyusuri terowongan ini untuk kembali, langsung ke ujung saja sudah cukup. Namun, Ghostly baru saja berhasil berbalik saat dia melihat ke depan, berhenti, keputusasaan memenuhi wajahnya. Terowongan ini pun dipenuhi oleh banyak sekali murid, yang berjuang untuk berlari menuju pintu keluar, walaupun di terowongan sebelumnya bergerak pelan tetapi ia bergerak ke arah yang benar, saat ini ia harus melawan arus dan melihat wajah orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan dan kegilaan, hatinya hancur. Bumi dan gunung berguncang, suara-suara yang berbeda tak henti-hentinya, orang-orang yang berada dalam kegilaan dan keputusasaan terus melarikan diri, dan di belakang mereka, di ruangan batu yang sunyi itu, bagaimana orang itu bisa terluka oleh batu-batu itu? Apakah dia mungkin melihat seorang lelaki mengumpat dengan keras di tengah kerumunan yang berdesakan?
dengan kegilaan yang sama seperti orang-orang di sekitarnya yang mencoba melarikan diri, berusaha sekuat tenaga untuk melawan arus kerumunan, menuju kamarnya yang dingin, inci demi inci mendekat. Sebuah suara yang memekakkan telinga meledak di belakang orang-orang itu. Dalam gempa yang hebat itu, sebuah retakan besar pada tembok, seperti kulit semangka yang retak, hancur berkeping-keping, sebagian darinya hampir menghancurkan semua batu besar dan kecil di dalam terowongan, tepat ke arah orang banyak. Dalam sekejap darah bercucuran, beberapa orang tewas begitu saja, entah berapa banyak lagi yang terluka, dan dalam keterkejutan mereka, orang-orang yang tersisa semakin ketakutan dan terus merangsek maju dengan sekuat tenaga. Sedangkan mereka yang terjebak di balik batu yang menghalangi jalan keluar, berteriak-teriak putus asa. Di bawah batu besar itu, darah mengalir, mewarnai sebagian besar tanah. Suasana putus asa merasuki warga, semua orang saling dorong dan berjuang sekuat tenaga, menghantam batu besar itu, namun batu besar yang kokoh dan padat itu bukanlah yang dapat digoyahkan oleh kekuatan mereka, tetap saja tidak bergerak. Gempa bumi di sekitar mereka dan gemuruh keras di kejauhan, yang membawa pesan kematian, tampak semakin dekat. Dan pada saat itu, mereka yang paling dekat dengan batu itu tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin dari depan. Sesaat kemudian, batu itu bergetar dan semakin dekat setelahnya, getaran itu menjadi lebih hebat dan batu itu mengeluarkan beberapa suara ledakan berturut-turut. Terdengar suara keras, batu itu benar-benar pecah berkeping-keping, potongan-potongan besarnya jatuh di antara debu, tetapi orang-orang sangat gembira, yang tidak peduli, mengangkat kaki mereka dan berlari ke depan. Terdengar batuk pelan dari dalam debu, sesosok tubuh yang tampak sempoyongan, berjalan perlahan mendekat, debu menempel di muka, bahunya, ia tak menepisnya, di mukanya yang pucat, bersemu merah menyerupai abis bekerja. Hantu Li, yang menyambutnya adalah, pasang demi pasang mata yang gembira, namun tak seorang pun mengucapkan terima kasih. Sebelum ucapan terima kasih itu, pikiran orang-orang sudah tersita untuk melarikan diri. Kerumunan bergerak, beberapa orang yang pertama di depan sudah berlarian, kelihatannya adegan kerumunan yang berdesakan untuk melarikan diri akan kembali terulang. Berhenti, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari Ghost Li, orang-orang di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, status Ghost Li sebagai wakil ketua sekte bukan lagi merupakan wewenang bagi mereka, yang dapat membuat mereka takut hanyalah ancaman kematian. Lelaki yang matanya merah, tongkat pelahap jiwa di tangannya, bola jahat berkilauan dengan garis-garis cahaya darah, ia dirangsang hingga maksimal, niat membunuh yang dingin, bagai air pasang yang meluap, kata-kata dingin yang sama, keluar darinya. Siapa yang berani menghalangi jalanku lagi, akan mengalami nasib yang sama di batu. Orang-orang terkejut, debu yang masih beterbangan membuat semua orang percaya akan ancaman Ghost Li, dan cahaya merah yang menyilaukan di matanya memastikan tak seorang pun mengabaikan ancamannya. Tanpa suara, orang-orang membuat jalan sempit untuknya, meskipun jalan itu kecil untuk dilalui satu orang, tetapi itulah batasnya. Ghost Li tidak berkata apa-apa lagi, dia melangkah maju, melewati orang-orang dan menuju ke ruangan dingin. Di depan, di ujung kerumunan, masih ada seseorang yang menunggunya. Tidak peduli apapun, dia harus pergi. Ia mengatupkan giginya, entah sejak kapan bibirnya sudah mengeluarkan darah tipis, tampak agak mengerikan, tak seorang pun berani menatap matanya, semua orang menjauhinya bagai roh jahat. Namun Ghost Li tak peduli, ia terus berlari sekuat tenaga mendorong siapa saja yang ada di depannya, menyusuri celah sempit yang sewaktu-waktu bisa ditelan kerumunan orang, berlari dengan langkah besar, melawan arus. Tiba-tiba di dalam tanah, suara gemuruh bagaikan guntur kembali terdengar. Sesaat kemudian, gempa bumi dahsyat kembali terjadi. Dinding bergetar hebat, batu-batu besar berjatuhan dan menghantam kerumunan orang tanpa ampun. Teriakan dan lolongan pun terdengar. Dalam sekejap, gempa bumi telah membuat mereka tidak dapat berdiri. Orang-orang berjatuhan di mana-mana. Tanpa mengetahui siapa yang tiba-tiba berteriak keras, melesat maju tanpa menghiraukan apapun, di saat berikutnya, semua orang melakukan hal yang sama sekali melupakan bahaya yang lain. Kesenjangan yang berbahaya itu langsung menghilang, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berdesakan di depan, berubah menjadi penyerbuan dan mengepung Ghost Li di dalamnya, bergegas dengan kekuatan mereka ke arah lain. Ghost Li hampir hancur karena marah, dengan teriakan keras,
aura pembunuh melonjak, tangan kiri terentang, seperti mencengkeram seekor anak ayam. Ia segera mencengkeram seorang murid yang melarikan diri dan menariknya ke depannya. Tongkat tangan kanannya terangkat tinggi, siap untuk menyerang, membunuh untuk memperingatkan yang lain. Dalam cahaya merah redup, bola itu berkedip-kedip dengan cahaya jahat yang aneh, menyinari wajah murid muda yang ketakutan itu. Dia masih remaja, wajahnya pucat, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar karena ketakutan, giginya gemeretak, hanya matanya yang masih berbinar, kilatan kecil yang lemah. Itulah naluri bawaan untuk berharap bertahan hidup. Pada saat itu, segalanya seakan membeku, niat membunuh yang dingin dan kegilaan di dalam hatinya, cahaya samar dari sang pemakan jiwa, di tengah kerumunan, ujung kerumunan, yang tengah menatap ke kejauhan dari dunia yang tak terlihat. Cahaya merah perlahan surut dari mata Ghostly, digantikan oleh air mata yang samar-samar. Dia melepaskan tangannya, melepaskan pemuda itu dan kemudian tiba-tiba dengan suara gemuruh yang keras, tongkat itu seperti angin yang dengan cepat menyambar, menerobos batu dan menusuk ke dinding kokoh di sampingnya. Ghostly mencengkeram tongkat itu erat-erat, menekannya erat ke dinding, dan membenamkan kepalanya dalam-dalam ke dalam bayangan. Gerombolan manusia itu bagai banjir bandang yang menyemburat, berlari melewatinya, tubuh-tubuh yang tak terhitung banyaknya berdesakan melewatinya, menghimpitnya, menjatuhkannya ke atasnya, tetapi ia tak berkutik dan tak berdaya, seakan menjelma menjadi batu tak bernyawa, menanti dengan tenang. Pemuda itu tersapu oleh kerumunan, tanpa sengaja bergerak maju, tetapi dia di tengah kerumunan, terus berbalik, tatapan aneh di matanya. Di antara celah-celah banjir manusia, dia berjuang untuk menemukan sosok yang menyendiri namun tetap bertahan. Hanya itu, sosok itu segera menghilang di antara orang-orang, tidak pernah terlihat lagi. Entah berapa lama, dalam kekacauan itu, banjir manusia yang mengerikan itu akhirnya berlalu. Di antara debu yang bertebaran, sesosok tubuh perlahan berdiri, hendak berjalan ketika tiba-tiba kakinya melemah dan hampir terjatuh. Ghostly menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya erat-erat dan akhirnya berdiri. Pakaiannya, terutama yang ada di punggungnya, sudah compang camping, seperti banyak binatang buas yang telah menginjak-injak punggungnya, bahkan dengan kultivasinya, wajahnya juga sangat pucat. Namun dia tidak kelihatan hendak beristirahat. Sebaliknya, kecemasan di wajahnya bertambah, tidak ada lagi banjir manusia di depannya. Dia melangkah dan sedikit terhuyung-huyung, berlari menuju ujung terowongan. Entah mengapa, jalan di depan tampak gelap. Dia terengah-engah, berlari dalam terowongan, kerusakan pada tembok di sekelilingnya menjadi jauh lebih serius, batu-batu runtuh di mana-mana, dan seperti yang terpantul di mata Ghostly, dia menjadi lebih cemas. Akhirnya dia dapat melihat pintu masuk ke dalam dingin dari kejauhan, namun seketika dia tertegun. Wajahnya semakin pucat, melihat dari jauh, dia ingat dengan jelas sebuah pintu batu baru saja diperbaiki namun sekarang hanya tinggal serpihan batu di tanah. Mungkinkah? Ghostly tidak berani meneruskan pikirannya, dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerbu maju. Tiba-tiba, tepat saat ia bergerak, tanpa peringatan apapun, suara gemuruh dan gempa bumi dahsyat di bawahnya berhenti. Beberapa saat yang lalu suasana masih heboh dan beberapa saat kemudian suasana menjadi sunyi aneh, kontrasnya begitu hebat, membuat orang hampir tidak dapat menerimanya. Ghostly berhenti sejenak dan masih berlari ke depan, keheningan tiba-tiba, di koridor panjang itu, hanya ada satu sosok yang tersisa, terbang jauh ke dalam gunung. Dan di belakangnya, kegelapan pekat perlahan menyembur, bergulir, tanpa suara apapun. Ia berlari ke pintu masuk, meraih kusen pintu, persendiannya memutih karena berusaha keras, lalu melihat ke dalam. Dunia sunyi, tak ada suara dan pemandangan yang terlihat, di matanya, yang ada hanya ruangan dingin, panggung batu kosong. Tanpa apapun di atasnya, platform batu. Seakan-akan tenaga dalam tubuhnya tersedot tiba-tiba, tubuhnya melemah, bumi dan langit berputar, seluruh dunia seakan berputar dan bergetar, hanya teriakan itu yang bergema dalam benaknya. Biau, Ghostly berdiri dalam keadaan linglung, lalu berjalan perlahan memasuki ruangan. Akibat gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya, bagian dalam ruangan sudah menjadi pemandangan kehancuran. Pecahan-pecahan batu berserakan di mana-mana, dinding-dinding dipenuhi retakan, banyak yang besar maupun kecil, bahkan lantai yang biasanya bersih pun tertutup lapisan debu tebal.
Bahkan di sekitar panggung batu es, ada beberapa batu besar dan kecil, beberapa juga jatuh langsung ke panggung. Pemandangan yang menghancurkan itu tampaknya berubah menjadi pisau tajam, menusuk dengan kejam ke jantung Gosli. Dia berjalan terhuyung-huyung, bernapas berat dengan mulutnya, tubuhnya goyah. Tiba-tiba sudut matanya menyapu bagian ruangan itu, membeku dan sesaat kemudian, mulai bergetar. Di sudut ruangan yang kerusakannya paling parah, batu-batu menumpuk setinggi setengah manusia, dan di bawah tumpukan batu itu, di bawah sebuah batu besar, terlihat sehelai kain hijau di sudutnya. Hijau, sudut pakaian. Tiba-tiba bagaikan orang gila ia berlari menghampiri, menyerbu ke arah batu itu, menyingkirkan batu-batu itu, mencengkeram, menggali, ujung-ujung batu yang tajam itu menggores dan membuat tangannya berdarah, tetapi ia seolah-olah tidak merasakan semua itu. Akhirnya, dia memindahkan batu terakhir dan yang terbesar, lalu dia tertegun. Perlahan-lahan dia berjongkok, di hadapannya, ada sehelai kain hijau. Tapi itu hanya sudut, matanya perlahan bergeser, melihat ke sekeliling, di tanah yang penuh debu, ada banyak jejak kaki, besar dan kecil. Tetapi Gosli tahu dengan jelas, mereka seharusnya tidak muncul di sini. Ruangan batu yang dingin, hanya dia dan Raja Hantu yang bisa masuk, dan orang lain yang bisa masuk seperti Tuan Hantu, ada bersamanya atau tidak di gunung. Namun, di tengah kekacauan seperti ini, ketika semua orang berusaha melarikan diri, mengapa ada orang yang menyelinap ke sini? Saat berikutnya, wajah Gosli menjadi pucat. Hampir tanpa sadar dia sudah memikirkan sebuah jawaban. Lonceng Hehuan, di Sekte Jahat, semua orang tahu bahwa lonceng Hehuan adalah harta karun Sekte Jahat yang sangat langka, bahkan sebanding dengan bola jahat milik tetua hati hitam, dalam keserakahan mereka. Mungkinkah? Gosli tidak meneruskan pikirannya seketika kosong. Jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang hancur pelan-pelan, remuk, dan itulah penopang terakhir yang menahan hatinya, tipis bagai kain tipis, namun sanggup memikul beban seberat 1000 jin. Tidak ada apa-apa lagi, bagaikan dalam mimpi, sosok hijau itu tiba-tiba muncul dalam benaknya. Senyum tipis itu masih tetap cantik dan lembut. Udara di sekelilingnya menjadi makin dingin, menyerang dari segala arah. Hanya sosok itu yang hangat, senyum itu adalah kehangatan terakhir di hatinya. Hanya saja, perlahan-lahan, sosok itu memudar, berangsur-angsur pudar. Bahkan sisa kehangatan itu pun berangsur-angsur menghilang. Dinginnya kematian yang sunyi, bagai gelombang es dingin dari ingatannya di suatu tempat, menyembur, menelannya. Biau, hatinya akhirnya memanggil nama ini. Saat berikutnya, dia pingsan, seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke lantai, mengaduk-aduk debu. Seluruh gua Sekte Raja Hantu, tidak ada seorang pun manusia yang terlihat. Dalam keheningan yang aneh, tiba-tiba, jauh di bawah gunung, sebuah suara yang memekakkan telinga meledak. Pada saat itu juga, seluruh gunung berguncang, suatu kekuatan dahsyat dari bawah sana berlari kencang dan meraung dengan liar, semua dinding batu berguncang, tanah mulai retak, dan kali ini, di antara retakan-retakan itu, cahaya merah yang mengerikan menampakkan diri. Bau darah, meresap ke setiap sudut. Semakin banyak tanah tampak akan segera ditelan oleh kekuatan yang mengerikan itu, perlahan-lahan runtuh, cahaya merah menjadi lebih kuat, lebih besar, sampai pada akhirnya, bahkan bongkahan-bongkahan besar dinding batu, runtuh, ke dalam cahaya merah itu. Raungan yang mengerikan dan tawa gila, seperti iblis yang bangkit dari jurang, bergema jauh di dalam cahaya merah. Lambat laun sebuah lubang besar terbentuk, cahaya merah darah melesat keluar, dan di sekeliling lubang itu, lantai dan batu terus berjatuhan, terus memperluas lubang dalam yang mengerikan ini. Dan di ruangan dingin yang terletak jauh, tanah dan dinding juga bergetar hebat, batu-batu terus berjatuhan, beberapa menghantam tubuh Gosli yang tergeletak di tanah tetapi tubuhnya tidak bergerak, tanpa reaksi apapun. Di luar ruangan, kekuatan mengerikan di kejauhan, tampaknya sedang mendekati arah ini. Dan pada saat ini, tiba-tiba, sesosok tubuh putih muncul di pintu masuk ruangan yang dingin. Itu adalah Xiao Bai, sambil mengerutkan kening dan wajahnya muram. Dia melirik ke dalam ruangan. Ketika dia melihat panggung batu yang kosong, wajahnya juga menjadi pucat dan kemudian dia melihat Gosli pingsan di sisi lain ruangan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Bai melesat maju, membalikkannya,
Di hadapannya muncul wajah pucat yang tampak telah kehilangan harapan, tubuhnya dingin, dia hampir mengira dirinya sedang memegang mayat. Dia mengatupkan giginya erat-erat, pandangannya bergerak ke sana kemari, tiba-tiba melihat Ghostly memegang sesuatu dengan erat, itu adalah sepotong kain hijau, pikirannya berputar, memahami sekitar 70 atau 80%, matanya memerah. Namun, dunia cukup kejam untuk tidak membiarkannya bersedih. Ledakan yang memekakkan telinga kembali terdengar dari bawah. Setelah gelombang gempa bumi lainnya, Xiao Bai dapat merasakan bahwa tanah yang bergetar di bawahnya perlahan runtuh. Cahaya merah keluar dari celah-celah besar di bawah kakinya, bercampur dengan panas yang sangat tinggi. Mengalir di bawahnya, tampaklah lahar yang membakar. Xiao Bai terkejut, sambil berteriak pelan, dia menggendong jasad Ghostly. Kedua kakinya menyentuh batu yang jatuh dan terlempar keluar dari ruangan yang dingin itu. Baru saja dia keluar, seluruh ruangan itu runtuh, masuk ke dalam cahaya merah yang mengerikan itu. Namun setelah pergi, wajah Xiao Bai kembali pucat. Keadaan di luar bahkan lebih buruk daripada di dalam kamar. Lubang besar itu meluas dengan cepat. Saat ini bukan hanya tanah, bahkan dinding dan batu di atas pun runtuh. Xiao Bai meloncat dan terbang di antara sisa-sisa batu. Sesekali melihat ke bawah, melihat cahaya merah tak berujung, panas yang membara, seperti yang diduga sejumlah besar lava bergolak di antara cahaya merah. Semakin sedikit tempat baginya untuk mendarat, bahkan bagian-bagian yang tersisa runtuh dengan cepat. Xiao Bai menggertakkan giginya, melaju kencang sambil membawa Ghostly. Di persimpangan hidup dan mati ini, tiba-tiba Xiao Bai merasakan cahaya redup dari atas. Ia segera mendongak, melihat di antara bebatuan gunung yang tebal. Setelah gelombang gempa bumi, bebatuan besar menghujani seperti kiamat. Celah-celah sempit muncul dan memperlihatkan langit. Mungkinkah seluruh gunung akan runtuh? Sebuah lubang langit terlihat dari atas. Ekspresi penuh tekad muncul di wajah Xiao Bai, mendorong dengan kuat menggunakan kakinya, melompat dari batu terakhir yang menopangnya, terbang ke atas. Di bawah batu itu juga akhirnya runtuh ke dalam cahaya merah. Tidak ada lagi rute mundur. Lahar panas membara, bagaikan raksasa yang sedang marah mulai meraung, perlahan melonjak ke atas. Di bawah lahar tersebut, tampak ada kekuatan dahsyat yang menopangnya. Sesaat kemudian, lahar panas itu meledak, berevolusi menjadi gelombang besar, yang menyerbu ke atas. Sosok Xiao Bai dalam pemandangan yang kacau, di bawah banjir lahar yang membumbung tinggi, di atas bebatuan besar dan hujan batu. Xiao Bai bagaikan seekor burung putih, melebarkan sayapnya dan terbang, melintasi badai liar, dengan sekuat tenaga terbang menuju langit. Langit dan bumi berubah wajah, awan hitam bergulung-gulung. Gunung Majestic Fox pernah menjadi gunung tertinggi di wilayah tersebut. Saat ini, dengan suara yang memekakkan telinga dan asap yang menutupi langit, perlahan runtuh. Bumi bergetar hebat, seolah ada kekuatan itu, bahkan langit dan bumi pun takut padanya. Di tengah suara yang memekakkan telinga itu, debu dan asap yang membumbung tinggi hingga beberapa ratus zang ke angkasa, lava yang berkobar melesat naik dari dalam bumi, ke dalam cakrawala, dan di bawah pemandangan yang sangat mengagumkan dari kekuatan langit dan bumi ini, di samping gelombang lava yang sangat besar itu, sesosok tubuh mungil berwarna putih nyaris pada menit terakhir, akhirnya terbang keluar dari gunung yang bagaikan neraka itu, menuju ke kejauhan. Sosok putih melesat melewati cakrawala, mendarat di sebuah bukit kecil beberapa mil jauhnya dari Majestic Fox Mountain. Cahaya redup itu berkedip sejenak lalu menghilang, menampakkan Xiao Bai, rubah surgawi ekor 9. Dia dengan lembut meletakkan Ghostly di tanah dan kemudian memeriksa dengan saksama. Setelah memastikan bahwa Ghostly tidak mengalami cedera serius, dia menghela napas lega dan perlahan berdiri. Pakaian putihnya dipenuhi banyak bekas luka bakar, berwarna kuning dan bahkan hitam, dan beberapa tempat yang terbakar paling parah memiliki lubang, memperlihatkan kulitnya yang putih. Namun, Xiao Bai sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya. Setelah menenangkan diri, dia berbalik dan berdiri, menatap ke arah dari mana dia datang. Jauh di cakrawala, tiang api raksasa meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan di udara. Meski dari kejauhan, Xiao Bai masih bisa merasakan panasnya angin, dan di gunung yang hancur itu, di dalam lahar yang berangsur-angsur mereda, cahaya merah aneh malah semakin kuat, menari-nari liar di udara. Di kedalamannya, tampak ada sosok berwarna merah darah, yang terus-menerus tertawa.
Xiao Bai memperhatikan dengan tenang dan cukup lama, ekspresi di wajahnya tidak menampakkan kesedihan atau kebencian, atau mungkin harus dikatakan, dia hanya memperhatikan dengan acuh tak acuh pada sebuah pemandangan yang mungkin tampak seperti kiamat bagi manusia. Di belakangnya, terdengar suara gemerisik pelan, dia berbalik dan terkejut, hantu Li masih tergeletak di sana tak bergerak tetapi sesuatu di bawah dadanya tampak bergerak dan sesosok tubuh berwarna abu-abu merangkak keluar, itu adalah Xiao Hui. Xiao Bai menatap dengan tak percaya, lalu tertawa, bertepuk tangan dan merentangkan lengannya, berkata, anak kecil, tak kusangka kau begitu pintar, kemarilah. Xiao Hui berjongkok di dada Ghost Li, melirik tuannya, menggaruk kepalanya, tiga matanya melihat sekeliling dan kemudian, melompat ke pelukan Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum hangat, memeluk Xiao Hui dan mengusap lembut kepalanya, lalu menemukan banyak luka di sekujur tubuhnya, beberapa bahkan dagingnya menganga, tampak cukup serius. Xiao Bai mendesah pelan, menggelengkan kepalanya, menggendong Xiao Hui ke Ghost Li, mencari akar dan duduk, mendudukkan Xiao Hui di hadapannya, mengeluarkan botol giok kecil, dengan nada iba dia berkata, Xiao Hui, mengikuti orang malang ini, kamu pasti sangat menderita, bukan? Semua mata Xiao Hui berkedip bersamaan, lalu menggelengkan kepalanya seperti genderang kerincingan. Pada saat yang sama, memanggil. Tampaknya dia tampak agak geram dan marah. Sepertinya dia tidak suka Xiao Bai berbicara buruk tentang hantu Li. Xiao Bai memutar matanya ke arah Xiao Hui, lalu berkata dengan nada kesal, baiklah, baiklah, aku tahu, gurumu adalah yang terbaik. Xiao Hui menyeringai dan menggaruk kepalanya, tampak senang. Xiao Bai kembali memeluk Xiao Hui, sambil menuangkan beberapa pil obat hijau dari botol, menghancurkannya dengan tangannya dan dengan hati-hati mengoleskan bubuk itu ke luka Xiao Hui yang berdarah. Bubuk ini larut saat menyentuh daging, mengeluarkan suara, luka Xiao Hui langsung berhenti berdarah, jelas obat itu memiliki efek luar biasa pada luka yang dangkal. Xiao Bai menunggu sebentar lagi, hingga obatnya benar-benar meresap ke dalam luka, lalu merobek beberapa helai kain dari pakaiannya dan dengan hati-hati membalut luka Xiao Hui. Xiao Hui tetap diam selama proses itu, membiarkan Xiao Bai melakukan apa yang diinginkannya, kemungkinan besar ia juga memahami niat baik Xiao Bai. Tak lama kemudian, Xiao Bai selesai membalut luka Xiao Hui, dada Xiao Hui, lengan kanan, kaki kiri, dan belakang kepala diperban, penampilannya seperti seorang prajurit yang terluka parah dan lucu di saat yang bersamaan. Xiao Hui pun nampaknya tidak terbiasa dengan hal itu, terus memandangi dirinya sendiri. Di saat yang sama tangannya mulai gelisah, nampaknya hendak melihat luka yang diperban itu, Xiao Bai melotot ke arahnya dan dengan marah berkata, jangan bergerak. Xiao Hui terkejut dan melompat mundur, lalu menyeringai dan benar-benar tidak bergerak. Pada saat ini, Ghost Li tiba-tiba bergerak, erangan pelan keluar dari bibirnya, keduanya langsung menoleh, sesaat kemudian Xiao Bai mendesah pelan. Lelaki itu jelas masih pingsan tapi dia masih menyebut nama itu dari bibirnya. Biao, Xiao Bai berdiri, berjalan beberapa langkah ke lapangan terbuka, menatap ke arah Gunung Rubah Agung. Di belakangnya, Xiao Hui menggaruk kepalanya lalu mengikutinya, memegang erat pakaian Xiao Bai, memanjat naik, dan duduk di bahu Xiao Bai. Mata Xiao Bai memancarkan kesedihan samar, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap tubuh Xiao Hui. Di hadapannya, gunung itu telah lenyap selamanya dari dunia, hanya menyisakan jurang yang sangat besar dan mengerikan. Di jurang itu, lahar terus mengalir, disertai cahaya merah di atasnya. Xiao Hui, apa yang harus kulakukan? Xiao Bai bertanya dengan lembut, meskipun dia bertanya pada Xiao Hui, tapi lebih seperti dia bertanya pada dirinya sendiri, alisnya sedikit mengernyit, tampak ada kesedihan dan kelembutan yang tak terlukiskan, Biao sudah pergi, aku benar-benar takut dia tidak akan hidup lagi. Xiao Hui tak bicara, hanya menatap Xiao Bai dengan tatapan kosong. Ketiga bola matanya berputar perlahan. Tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Xiao Bai tersenyum tipis, dengan sedikit kepahitan, dia berbalik dan menatap lelaki itu yang sedang bernafas namun seakan tak lagi memiliki vitalitas. Apa yang harus kita lakukan? Melihatnya seperti ini, itu juga sulit bagiku. Xiao Hui tiba-tiba memanggil, Xiao Bai meliriknya ke samping lalu dengan tawa getir,
menggelengkan kepalanya dan menggendong Xiao Hui turun, memeluknya dan berkata lembut, "Pulang, sepertinya tidak buruk tapi..." Dia melirik Gosli, menggelengkan kepalanya dan berkata lembut kepada Xiao Hui, "Apakah dia punya rumah?" Xiao Bai entah kenapa merasakan sakit di hatinya, menatap kosong ke wajah Gosli, tidak tahu sejak kapan, sisi-sisi rambut pria itu sudah ditumbuhi uban. Ada yang mengatakan, perubahan hidup itu bisa berlangsung ribuan 10.000 tahun tetapi bisa juga sekejap mata, hanya saja dalam kehidupan dunia yang fana ini, siapakah yang bisa mendefinisikannya dengan jelas? Xiao Bai merasa kehilangan arah, tenggelam dalam pikiran samar, hingga beberapa saat kemudian, ia tersadar oleh gerakan dan tangisan Xiao Hui. Ia menggelengkan kepala, tertawa getir, kali ini, dirinya sendiri yang tertawa. Sudah bertahun-tahun berlalu tetapi ia masih sentimental. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Xiao Hui. Xiao Hui melompat turun, berdiri di tanah dan memberi isyarat, kadang-kadang menunjuk ke arah utara, sambil memanggil tanpa henti. Xiao Bai memperhatikan sejenak, alisnya perlahan mengernyit. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, "Maksudmu, kita harus pergi ke rumah pertamanya?" Xiao Hui mengangguk tanpa henti. Xiao Bai melirik Gosli, melihatnya masih tak sadarkan diri, terdiam sejenak, menghela napas dan berkata, "Kita hanya bisa melakukan ini, ayo pergi, bagaimanapun juga, lebih baik daripada tinggal di sini." Xiao Hui menyeringai, Xiao Bai mengulurkan tangannya, Xiao Hui melompat berdiri dan segera berada di bahunya, Xiao Bai kemudian berjalan menuju Gosli, berjongkok, menatapnya sejenak dan dengan lembut berkata, "Baiklah, ayo pulang." Cahaya putih, yang tiba-tiba menyala di bukit kecil ini, melesat ke awan, dengan tekad dan tanpa penyesalan, menuju ke utara. Angin gunung bertiup di atas bumi, panasnya masih terasa di dalamnya, seperti tangan yang hangat, dengan lembut menghibur bumi yang terluka. Dan di kejauhan, jurang yang sangat besar, masih diselimuti bayangan merah, menghadap makhluk hidup di bumi, berputar tanpa henti, seolah-olah menunjukkan kekuatannya, namun seperti tertawa. Di dataran tengah, Bukit King Yun. Di kaki Bukit King Yun, masih terdapat pemandangan yang hijau dan subur, di mana-mana terdapat rumput hijau dan hutan lebat, jauh di dalam pepohonan, kicauan burung yang merdu dapat terdengar sering, meskipun tidak memiliki udara surgawi seperti 7 gunung King Yun, tetapi memiliki kehangatan dunia fana. Di hamparan semak berduri tebal dan daerah tumbuh-tumbuhan liar, bangunan-bangunan yang hancur dan reruntuhan berdiri diam di sana. Tempat ini dulunya disebut Desa Grace Temple, dan kini keadaannya telah berubah seiring waktu. Angin sepoi-sepoi bertiup, rumput-rumput rindang bergoyang, membawa harum segar rumput tersebut. Cahaya putih perlahan turun dari langit, sebelum Xiao Bai bisa berdiri tegak, Xiao Hui sudah melompat turun dari bahunya, berguling-guling dengan ganas beberapa kali di tanah, sambil berseru dengan gembira, tampak sangat gembira. Xiao Bai tersenyum dan kemudian dengan hati-hati menopang Gosli untuk bersandar pada dinding yang rusak. Gosli telah tersadar dari ketidaksadaran, tetapi saat melihatnya, dia tampak lebih buruk sebelum pingsan. Wajahnya pucat pasi, nyaris tak berwarna, matanya meski terbuka namun tampak kosong, tanpa ekspresi apapun, tidak bergerak dan juga tidak berkedip, ia lebih mirip zombie daripada manusia hidup. Melihat hantu Li seperti itu, Xiao Bai tampak agak cemas. Sebenarnya hantu Li telah terbangun beberapa hari sebelum mereka tiba, tetapi sejak dia bangun, dia tetap seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Xiao Bai mencoba segala cara dan bicara sampai kering, tetapi tetap tidak berhasil. Xiao Bai bahkan pernah ragu, bujukan lembut dan kata-kata tulusnya yang tak terhitung jumlahnya, nyatanya tidak pernah didengar oleh Gosli sama sekali. Akan tetapi, meski dia mengerti tapi dia tidak pernah menyangka, kepergian beliau akan menyebabkan luka yang begitu dalam pada Gosli. Selain menangis, dia juga tidak berdaya. Meski dia adalah rubah langit berekor 9 dengan kultivasi 1000 tahun. Tapi terhadap emosi manusia, apa yang bisa dia lakukan? Di sampingnya, Xiao Hui melompat dan melompat ke hutan terdekat, setelah beberapa saat berlari keluar lagi, dengan beberapa buah liar di tangannya, berlari mendekat dan memberikannya kepada mereka. Sepertinya dia sangat mengenal daerah sekitar, Xiao Bai melirik monyet abu-abu itu, menghela napas dan mengambil buah liar, dengan senyum agak pahit berkata, "Xiao Hui
kamu masih yang terbaik, selalu begitu bahagia sepanjang hari, jika tuanmu juga bisa sama sepertimu, maka..." Dia menggelengkan kepalanya pelan, tidak berbicara lagi, menggigit buah itu dan mencicipi sari buahnya yang manis, sungguh lezat. Xiao Hui menyeringai pada Xiao Bai, lalu kembali menyodorkan buah itu pada hantu Li, namun hantu Li masih saja dengan tatapan yang sama. Xiao Hui menunggu sejenak dan seakan tahu hantu Li tidak akan mengambilnya, ia hanya mengangkat bahu dan meletakkan buah-buah itu di tanah, mengambil satu buah lalu memeluk erat hantu Li, lalu memakannya dengan mulut penuh. Saat itu tengah hari, 2 orang dan seekor monyet di desa kumuh ini, duduk dengan tenang seperti itu. Xiao Bai tidak berbicara lagi dan Gosli masih sama. Tentu saja tidak akan berbicara juga. Adapun Xiao Hui, setelah memakan beberapa buah liar, menyandarkan kepalanya ke kaki Gosli, keempat anggota tubuhnya terbuka lebar dan tidur nyenyak. Waktu pun berlalu tanpa terasa, diam-diam, langit berubah, di cakrawala biru, awan-awan putih berarak, silih berganti, angin sepoi-sepoi bertiup, rerumputan hijau mengeluarkan suara pelan, menggesek pakaian dan rambut, membawa perasaan lesu. Matahari mulai condong ke barat, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat malam mulai turun dan bulan baru saja muncul, masih jauh di atas cakrawala, beberapa bintang mulai berkelap-kelip, menyambut malam lain di dunia fana ini. Xiao Hui mendengkur pelan, membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. Dalam mimpinya, wajahnya tampak masih tersenyum, tidak tahu apakah itu karena ia mudah melupakan kekhawatiran dan kesedihannya dan hanya mengingat hal-hal yang membahagiakan. Di bawah sinar rembulan yang samar-samar, Xiao Bai berdiri dengan tenang. Ia mendongak ke arah rembulan, tampak tengah merenungkan sesuatu. Setelah sekian lama, ia pun berbalik dan melirik sosok yang tak bergerak itu, yang telah menyatu dengan kegelapan. Dia mendesah pelan, melangkah keluar, angin malam berhembus lembut, pakaian putihnya berkibar, berjalan sendirian di bawah sinar rembulan, sosoknya yang cantik dan berisi, bagaikan kecantikan zaman dahulu, melayang. Malam ini, bulan tampak sangat terang. Lembah bambu kecil di Bukit King Yun, Lu Sueki berdiri sendiri di depan jendela, pakaiannya yang putih bagaikan salju, cerah bagaikan embun beku, memantulkan wajahnya yang cantik. Cahaya bulan, yang jatuh dari langit, menyinarinya di jendela, bagaikan riak air. Tak terhitung banyaknya malam-malam seperti itu, dia duduk diam di depan jendela, memandangi langit malam yang penuh bintang. Menyinari sosok yang sendirian dengan terang, memantulkan simpati dari dinginnya sinar bulan. Dari jauh, bunyi gemerisik bambu masih terdengar, itulah angin yang berhembus melewati hutan bambu di lembah bambu kecil, di bawah sinar rembulan, angin sepoi-sepoi juga berhembus ke sini, pelan-pelan masuk ke jendela, berkibar-kibar di ujung pakaiannya yang sangat kecil. Tianya, bersandar pelan di sisi jendela, bagaikan pemiliknya yang elok, bermandikan cahaya bulan yang dingin dan jernih, sambil memandangi cakrawala. Bulan perlahan bergeser ke tengah langit, Lu Sueki masih diam memperhatikan, di antara alisnya, kerinduan dan kesedihan menyebabkan alisnya sedikit terkunci. "Apakah kamu masih baik-baik saja?" Nyaris tak terdengar, bisiknya, cahaya bulan lembut namun tanpa riak, masih gerimis pelan. Rasa rindu di wajah cantiknya tampak semakin bertambah. Tiba-tiba pada saat itu, ia seperti merasakan sesuatu, alisnya mengernyit, tubuhnya yang condong perlahan duduk tegak, kedua matanya berbinar-binar, mengalihkan pandangan dari cakrawala dan menuju keluar rumah. Di luar rumah, tak jauh dari situ, ada hamparan hutan bambu yang kecil. Di bawah sinar rembulan, bambu-bambu ramping itu membentuk bayangan tipis di tanah. Tepat di antara bayangan-bayangan itu, ada sesosok manusia yang samar-samar. Raut wajah Lu Sueki berubah, dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Siapa tuanmu? Tolong tunjukkan dirimu." Bayangan bambu bergoyang, sosok itu tampak tanpa beban, berdiri di dahan bambu yang tipis. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba dengan desahan yang dalam dan kemudian seseorang berkata dengan samar, "Bahkan aku tidak dapat menahan rasa tertarik saat melihat, tidak peduli kapanpun aku melihatmu, kamu selalu secantik ini." Tatapan mata Lu Sueki berubah dingin, menatap jauh ke dalam hutan. Tetapi entah mengapa, suara penyusup itu lembut dan menyenangkan dan sangat familiar. Pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, sambil mencoba mengingat, wajahnya masih sedingin es. Lu Sueki berkata, "Siapa itu?"
Angin sepoi-sepoi bertiup, bambu-bambu tiba-tiba bergetar kuat, mengganggu bayangan-bayangan di tanah. Sesosok tubuh putih yang mirip dengan Lu Sueki melayang keluar. Itu adalah Xiao Bai. Di bawah sinar rembulan, wajahnya bagaikan lukisan, kulitnya berkilauan dan bersih, sekilas ada raut genit yang samar-samar terlihat di antara kedua alisnya, kecantikannya tidak kalah dengan Lu Sueki sedikit pun. Lu Sueki terkejut, tak menyangka kalau itu adalah Xiao Bai. Dia bertanya dengan heran, "Kenapa kamu?" Xiao Bai tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku. Kenapa tidak bisa? Lu Sueki terdiam sejenak, lalu berkata, apakah kamu ke sini untuk mencariku? Ada apa? Xiao Bai meliriknya, tersenyum, dan berkata, "Sekarang sudah larut malam, kamu belum tidur, bersandar di jendela dan menatap bulan. Penasaran siapa yang sedang kamu pikirkan?" Wajah Lu Sueki yang cantik memerah, lalu dia mendengus dan berkata dengan tegas, ini bukan urusanmu, apa sebenarnya tujuanmu ke sini? Ini adalah wilayah lembah bambu kecil milik Sekte King Yun, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Xiao Bai berbicara perlahan, oh, benarkah? Kalau begitu baiklah aku akan mengatakannya, sebenarnya orang yang kamu pikirkan, karena orang itulah aku ada di sini. Tubuh Lu Sueki bergetar, dia mendongak ke arah Xiao Bai, melihatnya masih tersenyum namun tanpa ejekan, dia ragu-ragu dan berkata perlahan, apa yang terjadi padanya? Xiao Bai berkata, dia sekarang berada di desa Grace Temple di bawah gunung. Lu Sueki gemetar, emosi yang gelisah melintas di wajahnya, bahkan tangan seperti giok yang mencengkeram jendela mengencang. Saat berikutnya, bayangan samar menutupi wajahnya, dia berkata pelan, aku tidak akan pergi. Xiao Bai terkejut dan bertanya, apa? Lu Sueki terdiam sejenak, lalu perlahan menunduk dan berkata, sekte kita sedang kacau sekarang, guru, para tetua semuanya merasa gelisah karenanya, dan terlebih lagi identitasnya saat ini, jika aku menemuinya, aku akan menentang peraturan sekte, melanggar perintah, dan bahkan jika aku bertemu dengannya, apa yang akan terjadi? Ketika mengucapkan kata-kata itu, dia tampak emosional, giginya menggigit bibir bawahnya pelan, menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menenangkan diri, siapa tahu setelah beberapa saat terdiam, luapan emosi masih mengalir dari kedalaman hatinya, hingga memenuhi seluruh tubuhnya, dia tak dapat menahan diri, meledaklah dia, apakah dia masih baik-baik saja? Xiao Bai tidak berbicara, diam memperhatikannya. Lu Sueki merasakan gelombang kegelisahan, seperti menggigil, menjalar ke sekujur tubuhnya. Dia menatap Xiao Bai dalam-dalam, menahan napas. Xiao Bai, setelah terdiam beberapa saat, berkata pelan, beliau sudah pergi. Lu Sueki bagaikan disambar petir, berdiri terpaku, mulutnya terbuka namun tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, pikirannya berdering dan kosong. Xiao Bai berkata pelan, kamu dan dia, tidak dianggap orang luar, dia sekarang. Apa yang terjadi padanya, bagaimana keadaannya sekarang? Lu Sueki seakan tiba-tiba terbangun kaget, wajahnya pucat, berulang kali bertanya, tampak seperti dia tidak dapat lagi berdiri dengan kokoh. Xiao Bai terdiam dan berkata, dia sedang tidak sehat sekarang. Aku juga bingung, itulah sebabnya aku datang mencarimu. Alis Lu Sueki yang anggun berkerut erat, kekhawatiran yang mendalam terukir di wajahnya. Dia yang selalu dingin dan tenang, sekarang sedang bingung. Dia terengah-engah ringan, seolah-olah beban berat tiba-tiba menekan dadanya. Tiba-tiba, dia mendongak dan menatap Xiao Bai. Xiao Bai tidak berbicara, hanya mengangguk ringan. Jendela di depan Lu Sueki hancur, sosok putihnya menangkap tianya, melesat keluar dan menyerbu ke angkasa. Di matanya hanya ada air mata yang berkilauan dan penuh kerinduan yang tak tertahankan. Melaju cepat ke angkasa, terbang secepat angin. Angin sepoi-sepoi bagai pisau bertiup ke mukanya, namun tidak dapat memadamkan api yang malam ini akhirnya berkobar hebat setelah sekian lama dipadamkan. Bagaimana keadaannya? Kepergian Biao, betapa sakitnya, 10 tahun telah berlalu dan sepertinya hanya dia yang bisa benar-benar memahami pria ini. Dia terbang melawan angin, bertekad dan terobsesi, tidak menoleh ke belakang sekalipun. Di tengah malam yang gelap di depannya, apakah kegelapan itu menyelimutinya, apakah hawa dingin yang mengerikan itu menyerangnya? Dia ingin terbang, ke sisinya, dan bersamanya.
Di bawah sinar bulan, meninggalkan bayangan. Xiao Bai perlahan melangkah ke arah jendela yang hancur, memperhatikannya cukup lama, lalu perlahan mendongak. Cahaya bulan bersinar tanpa suara, menyinari tubuhnya. Dia memejamkan matanya, perlahan menghembuskan nafas panjang, menampakkan senyum. Samar dan ada sedikit rasa pahit, tetapi juga ada sedikit rasa gembira. Bulan terang di atas sana, bintang-bintang sedikit di malam yang dingin. Angin malam yang membawa hawa dingin bertiup, rerumputan liar di desa Grace Temple yang terbengkalai tampak bergelombang di bawah sinar bulan, bergoyang seperti ombak di laut. Malam yang panjang itu sunyi, hanya di dalam rerumputan. Dari suatu tempat, suara jangkrik kadang-kadang terdengar. Di sudut yang gelap, Ghost Lee masih dalam posisi yang sama, duduk bersandar pada dinding tanpa bergerak. Xiao Hui tertidur bersandar padanya. Angin malam bertiup kencang, ia tampak merasa dingin, bergumam dan berputar, menggulung, bahkan ekornya juga ditekan dengan kuat. Ia melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, di bawah sinar bulan yang terang benderang, sebuah sosok putih mendarat dengan cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga ketika dia mencapai tanah, rerumputan di sekitarnya dengan suara "hua" merata keluar. Setelah beberapa lama, perlahan pulih. Cahaya putih itu menyebar, menampakkan wajah Lu Sueki yang cemas. Pandangannya menyapu reruntuhan itu, tidak ada yang benar-benar berubah, kecuali beberapa ruang kosong yang diterangi oleh cahaya itu, sedangkan sisanya gelap gulita. Dia tidak melihat siapapun. Dia berdiri sejenak lalu melangkah perlahan keluar, berjalan menuju reruntuhan yang terbengkalai. Di balik setiap tembok dan di bawah setiap bangunan, mungkin ada cerita. Dulu ada tawa bahagia keluarga, duka dan kesedihan, semua terkubur di bawah lumpur, dan sekarang, di bawah dinginnya bulan dan sejuknya angin, yang tersisa hanya kesedihan. Tianya di tangan Lu Sueki, memancarkan cahaya redup, cahaya dan kegelapan berkelap-kelip, seolah-olah mengetahui emosi rumit pemiliknya. Sosok putih itu, berjalan di antara reruntuhan. Tiba-tiba, di bawah kakinya di antara tumbuhan liar, terdengar suara teriakan kecil yang melengking. Di malam yang tenang ini, suaranya sangat melengking. Lu Sueki menjadi pucat, tubuhnya membeku dan kemudian seekor tikus sawah berlari keluar dari kakinya dan masuk ke rerumputan tebal lainnya. Lu Sueki tertegun sejenak lalu menghela napas panjang. Saat ini emosinya sedang tegang, hal-hal yang biasanya tidak ia pedulikan saat ini membuatnya gemetar. Hanya saja teriakan tajam yang tiba-tiba ini, meskipun membuatnya sedikit takut, tetapi pada saat yang sama membangunkan monyet yang sedang tidur nyenyak. Sebelum terbangun, telinganya sudah berputar. Sesaat kemudian, ketiga mata Xiao Hui berkedip dan terbuka. Suara langkah kaki terdengar dari seberang reruntuhan. Xiao Hui merangkak, melihat sekeliling dan mendapati Xiao Bai hilang. Monyet itu segera waspada, berdiri sebentar, melirik Ghost Lee tetapi pemiliknya masih sama. Dan kemudian Xiao Hui berbalik dan merangkak naik ke dinding tempat Ghost Lee bersandar dan melihat ke arah suara langkah kaki. Dalam kegelapan, mata emas di dahinya perlahan menyala. Lu Sueki berjalan beberapa saat, meskipun tidak lama, namun dalam hatinya, rasanya seperti sudah 1000 tahun, di mana-mana kosong dan gelap, hatinya penuh dengan kecemasan, dan sekarang ketakutan. Mungkinkah dalam waktu sesingkat ini Xiao Bai tidak ada, dia sendirian, akan melakukan hal-hal konyol. Wajahnya pucat lagi, langkahnya tanpa sadar bertambah cepat, seolah dia merasakan jantungnya siap meledak karena kecemasan yang amat dalam. Baru saja dia melangkah 2 langkah lagi, dia tiba-tiba berhenti. Di dinding rusak di depan, sebuah titik keemasan menyala namun itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sebuah mata yang sedang mengawasinya. Cahaya bulan di depan bergeser sedikit, menerangi bayangan-bayangan. Seekor monyet abu-abu dengan 3 mata terlihat di dinding, tubuhnya dibalut kain yang tampak lucu. Xiao Hui, jantung Lu Sueki langsung berdebar kencang, nyaris tanpa pikiran apapun. Dia melesat maju, sosoknya membentuk bayangan samar di bawah sinar bulan, seperti bunga terakhir yang menghilang di musim semi. Xiao Hui melihat Lu Sueki bergerak cepat, menggaruk kepalanya, tampak ragu-ragu. Di antara wanita-wanita yang dekat dengan pemiliknya, Lu Sueki adalah yang paling tidak dikenalnya. Wanita-wanita lain seperti Xiao Bai, atau Xiao Huan, semuanya tersenyum gembira dan memeluk Xiao Hui, atau menenangkannya atau membuat lelucon.
hanya wanita berbaju putih ini yang dingin seperti es, tidak pernah berinteraksi dengan Xiao Hui. Namun meskipun begitu, Xiao Hui juga tahu dengan jelas, wanita ini mempunyai hubungan yang berbeda dengan tuannya. Memperhatikan wanita itu semakin dekat, Xiao Hui tidak menunjukkan reaksi apapun. Meskipun monyet itu tidak melakukannya, tetapi Lu Sueki melakukannya. Dia memegang monyet itu dengan wajah cemas. Dia tidak melihat orang lain selain monyet itu. Suaranya mulai bergetar dan berkata, kemana dia pergi. Xiao Hui diangkat ke udara oleh Lu Sueki, meskipun kedua tangannya sama-sama cantik dan elok, tetapi pemilik tangan itu tidak peduli dengan sopan santun, secara tidak sadar kekuatannya bertambah, Xiao Hui merasa kesal, memberi isyarat, memanggil. Tetapi tanpa menunggunya untuk menunjukkan protesnya, Lu Sueki sudah menoleh, melihat jauh di dalam kegelapan, sebuah sosok duduk dengan tenang di sana. Monyet yang sedang protes itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan, terjatuh, seakan-akan mendarat di salah satu lukanya sendiri dan Xiao Hui segera memamerkan gigi-giginya, melompat berdiri dan dengan penuh kebencian menggambarkan wajah masam di punggung Lu Sueki. Lu Sueki perlahan berjalan memutari tembok, berjalan ke arah hantu Li. Di hadapannya, ada sesosok tubuh yang tampaknya telah kehilangan nyawanya, mata kosong dan lesu menatap ke depan, tidak tahu ke arah mana dia sedang melihat, seluruh wajahnya pucat dan pucat, bau busuk samar tercium dari tubuhnya, membuat satu kesalahan bahwa ini sudah menjadi mayat. Sial, tianya jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah, dia tidak melihatnya sama sekali. Dia perlahan berjongkok di hadapan Ghost Li, dua air mata berkilauan mengalir di wajahnya. Xiao Fan, tubuh Ghost Li tiba-tiba bergerak, seolah-olah nama yang familiar ini menyentuhnya di suatu tempat jauh di dalam hatinya. Namun, sesaat kemudian, ia kembali pada pandangan yang hilang itu, seperti burung yang lelah, lebih suka bersembunyi di sarangnya sendiri yang tak terlihat dan tidak ingin melihat dunia luar. Sambil gemetar, Lu Sueki mengulurkan tangannya, perlahan memegang wajah Xiao Fan, wajah yang sudah dikenalnya, terukir di dalam hatinya, orang yang dirindukannya selama bermalam-malam, bibirnya bergetar, suaranya tercekat, dia berkata, Xiao Fan, aku di sini, ini aku Sueki. Dia tidak bergerak, wajahnya tanpa ekspresi. Malam yang dingin berlalu, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan suara-suara yang mengganggu, monyet abu-abu berjongkok di samping, memperhatikan mereka, di bawah cahaya yang dingin, siapa yang akan memperhatikan sudut yang tidak penting ini, pasangan yang berjuang melawan cinta yang fana? Air mata bening jatuh dari wajahnya, ke wajah Ghost Li, basah dan hangat, Lu Sueki duduk di samping Ghost Li, tempat yang disentuhnya terasa dingin seperti es. Jangan takut, jangan gentar, di wajah Lu Sueki, di balik air mata, tekad dan keberanian muncul, dia dengan lembut memeluk wajah Ghost Li, menggunakan kehangatan dadanya untuk menghangatkan tubuhnya yang hampir runtuh karena kehilangan harapan. Ia memeluk erat tubuh lelaki itu, tak mau melepaskannya lagi, perlahan menatap cakrawala, bulan purnama yang terang benderang dan jernih. Xiao Fan, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Dia berbicara lembut, suaranya lembut namun penuh tekad, cahaya bulan bagai air, tumpah ke dunia, dengan lembut menerangi sosok-sosok yang bersandar berdekatan satu sama lain. Terima kasih guys telah menonton.